Yes, halo semua. Selamat siang generasi bisa banget. Selamat datang kembali di acara Generasi Bisa Banget Skill Up Project, powered by Bear Brand in collaboration with Inspigo, Inspiration on the Go. Mohon maaf ya, openingnya agak belibet ya, nama juga lagi hujan, kita kedinginan ya. By the way, selamat datang kembali di episode keempat kali ini. Masih barengan sama gua, Kresna Julio, yang bakal menemani lo, generasi bisa banget di rumah. Ya seperti biasa, untuk kembali mengeksplor, mengembangkan diri lo. Karena bagaimanapun ya, buat teman-teman di rumah, tidak ada alasan bagi kita nih, sebagai anak muda, sebagai generasi bisa banget, untuk berhenti berkembang. Karena mungkin ada beberapa temen lo atau mungkin dari lo sendiri ya yang ngerasa kayak, ya tahun 2020 bisa dibilang adalah saatnya gue untuk beristirahat. Ya kan tuh juga lagi pandemi Jul, jadi gue bisa santai-santai. Hey, tidak seperti itu Kisanak. Kita harus tetap mengembangin diri kita. Maka dari itu, barengan sama gue Julio dan Bear Brand juga, kita lagi ada di acara Generasi Bisa Banget Skill Up Project powered by Bear Brand in collaboration with Inspigo, Inspiration on the Go. Nah, hari ini kita sudah berada di episode keempat. It's a long journey. Sudah dari minggu lalu juga kita ngobrol bareng. Gue inget banget di episode 1 ya, kita ngobrol barengan sama Lizzie Para dan juga ada Samuel Ray tentang how to reset your goals in uncertain condition. Jadi mereka bilang bagaimana caranya walaupun di situasi pandemi seperti ini, itu lo tetap harus mereset goals lo. Mungkin lo ngerasa, tapi goals gue ada beberapa yang udah fail. Nah terus Samuel ya sama Lizzie sempat bilang, oke, kalau goals lo fail, itu bukan berarti lo harus berhenti. Itu saatnya lo untuk mereset atau lo untuk membentuk goals baru. Nah, di episode keduanya, kita ngobrol barengan sama Cecel dan juga Dr. Jimmy Ardian ya, tentang how to building a strong mental health. Jadi setelah lo menentukan goals lo, saatnya lo untuk memiliki mental yang kuat gitu. Nah, kemarin kita sudah ngobrol juga barengan sama Mas Nanda, Ernanda ya, dan juga ada Danila. Unleash your creativity. Setelah mental lo kuat, saatnya lo lepaskan apa yang ada dalam diri lo. Ya, saatnya lo tunjukkan ke orang-orang kalau ya gue adalah generasi bisa banget. Gue sudah meriset goal gue, mental gue udah kuat, dan gue sudah melepaskan gitu kreativitas dalam diri gue. Nah hari ini temanya apa coba? Ayo, masih rahasia, nanti gue kasih tahu ya. Pembicaranya pun masih rahasia, nanti gue kasih tahu biar seru. Hehehe. Oke, sebelum itu gue pengen ingetin buat kamu teman-teman generasi bisa banget di rumah, jangan lupa sebelum acara ini kita mulai, ada baiknya kalau kita bagi-bagi hadiah gimana? Pengen hadiah? Pengen e-sertifikat? Di-scan dulu dong QR code-nya ya. Silakan di-scan QR code-nya di sebelah kanan. Karena dengan lo meng-scan QR code-nya, lo bisa mendapatkan e-sertifikat dan juga lo mendapatkan paket berlangganan Inspigo Premium selama 2 minggu. Jadi don't forget to scan the QR code. Oke? Sudah. Dan gue juga pengen mengingatkan buat kamu teman-teman generasi bisa banget di rumah, jangan lupa juga di follow Instagramnya ya @bearbrand_id, dan juga bisa kunjungi halaman web kita di generasibisabanget.inspigo.id karena ada banyak sekali activation seru yang bisa kamu lakukan di sana ya. Wow, luar biasa. Acara ini akan segera kita mulai. Tapi gimana ya? Gua dari episode 1, 2, 3 kita selalu memulai dengan yang sehat-sehat dari Petit Diva. Kita selalu mendapatkan tips-tips kesehatan. Ada Petit Diva juga nanti. Tapi sekarang gue mau nyapa dulu buat generasi bisa banget dimanapun lo berada. Ayo absen seperti biasa sebelum kita mulai. Ada dari Ricky, halo buat Ricky. Ada dari Titis katanya, halo Titis. Ada dari Ayu, halo Ayu. Nanda juga halo, apa kabar. Ada dari Michelle, hai Michelle. Terus ada dari tuh, Kak, mau dong nanya-nanya sama pembicaranya. Ada yang udah tahu? Ada yang udah tahu loh pembicaranya. Silakan tulis di komen ya. Ya kalau mau baca bocorannya sih. Pokoknya barengan sama gue Julio sampai nanti karena kita ada special performance juga. Dan juga hari ini lumayan spesial ya, karena ada salah satu generasi bisa banget yang bakal main-main kesini untuk karaokean barengan sama Hi-Fi. Oke, sepertinya hari ini sudah siap semuanya. Everything set up already. Tapi sebelum itu bagaimana kalau kita mendapatkan, kita melihat sambil praktekin healthy tips dari Petit Diva. Enjoy. Normal atau new normal, kami harus selalu fit dan siap hadapi situasi. kreatif cari solusi, dan kolaborasi. Kami generasi penuh inspirasi. Kami generasi bisa banget. Bear Brand, rasakan kemurniannya dari Nestle.
Kenalin, nama aku Diva. Saat kondisi seperti sekarang ini, makin besar alasan kita untuk harus selalu jaga kondisi. Sebagai generasi bisa banget, aku selalu jaga kesehatan dan selalu berusaha positif, tetap kreatif dan produktif dalam segala hal. Pokoknya pantang berdiam diri dan galauin kondisi. Dalam acara Generasi Bisa Banget Skill Up Project ini, aku ingin mengajak kalian untuk terus sehat dengan berbagi aneka tips seru dan bermanfaat buat stay fit di era new normal ini. Nah, kali ini aku pengen berbagi tips bagaimana caranya menjadi mindful eater. Stay tune ya! Pentingnya menerapkan pola mindful eating pada kondisi saat ini akan memberikan banyak benefit. Yang paling penting adalah membantu kamu untuk bisa membedakan antara rasa lapar secara emosional atau stress eating atau memang lapar secara fisik. Karena pada saat kondisi saat ini, kita mempunyai akses yang lebih mudah terhadap makanan. Dan apabila tidak bisa memberikan cue ke tubuh kita bahwa kita sudah kenyang, maka ujung-ujungnya bisa binge eating. Nah, gimana cara melatih tubuh kita agar kita bisa lebih aware terhadap apa yang kita makan? Berikut tipsnya. Tips yang pertama adalah isi kulkas kamu atau food storage kamu dengan makanan yang memang tubuh kamu butuhkan. Yang tubuh kita butuhkan adalah whole foods yang kaya akan makronutrients, terdiri dari protein, yaitu salah satu contohnya adalah ayam, karbohidrat, salah satu contohnya adalah nasi coklat, healthy fat, salah satu contohnya adalah kuning telur. Ini adalah sumber energi utama tubuh. Lalu selanjutnya adalah micronutrients, yaitu vitamin dan mineral, zat gizi yang diperlukan tubuh dalam jumlah kecil tapi penting. Di sini contohnya adalah sayuran. Tips yang kedua adalah jangan pernah menunggu sampai lapar banget dan berhenti pada saat mulai kenyang. Ketika tubuh sudah memberi sinyal ke otak bahwa sudah mulai merasa lapar, observe. Make sure bukan emotional hunger, lalu mulai siapkan diri untuk makan tanpa menunggu lagi. Dan perhatikan juga pada saat sudah mulai kenyang, jangan dipaksa. Kalau bersisa, bisa disimpan dan dikonsumsi beberapa jam lagi. Tips yang ketiga adalah fokus ke makanan yang ada di depan kamu. Pada waktu makan, fokuskan perhatian kamu ke piring kamu. Tidak sedang melakukan kegiatan lain, misal main handphone, atau nonton TV, main game, dan lain-lain. Hal ini memicu distraction dan feel unsatisfied karena kita makan di bawah alam sadar kita sehingga muncul keinginan konsumsi yang lain walau sebetulnya apa yang dimakan itu sudah lebih dari cukup. Tips yang keempat, kunyah pelan-pelan makananmu dan agak lama. Selain agar lebih banyak enzim yang terproduksi agar makanan lebih mudah terkena di usus, ini juga penting untuk kamu lebih bisa merasakan setiap sensasi dan rasa yang diberi oleh makanan yang kamu makan. Sehingga kamu tidak hanya merasa full, tapi juga puas. Dan yang terakhir adalah serving size matter. Terutama kalau kamu sering mengkonsumsi makanan dari kemasan. Takaran saji yang ada di belakang kemasan diletakkan di sana bukan buat pajangan aja, tapi biar kamu bisa lebih mindful dalam mengkonsumsinya. Kalau tertulis serving size-nya 4, artinya kamu bisa makan itu untuk 4 porsi, bukan untuk dihabiskan dalam one sitting. Takaran saji untuk sekali makan pagi, siang, malam, kalian bisa menggunakan tangan kalian untuk mengukur serving size-nya. Dan ini serving size buat perempuan. Yang pertama, protein sebesar telapak tangan. Lalu yang kedua, karbohidrat, yaitu sekepal tangan atau setengah cup. Lalu yang ketiga adalah healthy fat. Apabila liquid fat seperti minyak bisa sebesar ibu jari. Yang keempat, sayuran hijau, sebanyak yang kalian mau. Dan yang terakhir adalah buah, secukupnya aja karena mengandung gula. Untuk laki-laki, serving size-nya bisa dikalikan 2 ya. Nah, itu dia tips menjadi mindful eater. Stay positif, stay creative, and stay productive. Jangan kemana-mana ya, karena setelah ini akan ada talk show dari Jonathan N. dan Tante Rina Mira. Bye-bye! Yes, terima kasih buat Petit Diva karena tips-tipsnya selama 4 episode ini berguna banget. Dan menurut gua ini yang paling penting, how to be a mindful eater. Setelah dari kemarin Petit Diva mengingatkan kita adalah olahraga, tubuh lo harus sehat, pikiran lo juga harus sehat. Dan yang paling penting adalah apa yang masuk
ke dalam tubuh kita pun harus sehat. Karena sebagai generasi bisa banget tentunya kita harus sehat body and soul-nya ya guys. Jadi pastikan seperti yang tadi Peti Tifa bilang, you have to be a mindful eater. Oke, sebelum kita masuk ke sesi talk show-nya, gue juga pengen ingetin buat lo generasi bisa banget, pengen dong dapetin hadiah. Nah, silahkan langsung aja di scan QR code-nya ya. Oke, sudah di scan QR code-nya, karena ketika lo meng-scan QR code-nya, lo bisa mendapatkan e-sertifikat dan juga ada hadiah menarik. Jadi make sure jangan sampai kamu ketinggalan, langsung di scan tuh QR code-nya sekarang juga. Oke, dan hari ini talk show kita itu temanya adalah standing out in the sea of competition. Nah, ini paling penting karena bagaimanapun kita sebagai generasi bisa banget, lo ngerasa goal lo udah lo riset, mental lo udah kuat, terus lo sudah merasa oke, semua kreativitas dalam diri gue sudah siap gue keluarkan. Tapi ketika lo melangkah keluar, lo merasa waduh, kok banyak sekali pesaing gue, and then lo masuk lagi. Nah, jadi kali ini kita pengen mengajarkan bagaimana caranya lo tetap standing out gitu ya in the sea of competition. Kita punya dua pembicara yang seru banget. Pembicaranya kita punya Jonathan N dan juga ada Tantri Namira. Tapi jangan kemana-mana, setelah yang satu ini stay tune guys. Normal atau new normal? Kami harus selalu fit dan siap hadapi situasi. Kreatif cari solusi dan kolaborasi. Kami generasi penuh inspirasi. Kami generasi bisa banget. Bear Brand, rasakan kemurniannya dari Nestle. Alright, welcome back to Generasi Bisa Banget Skill Up Project powered by Bear Brand in collaboration with Inspigo, Inspiration on the Go. Dan sekarang gue sudah barengan sama Mas Jonathan. Halo Mas Jonathan. Halo, selamat siang. Selamat siang. Gelap di luar kira-kira. Nah, itu dia. Lagi hujan ya pokoknya ya. Hujan banget. Nah, jadi buat kamu Generasi Bisa Banget, Mas Jonathan N, mungkin kamu semua sudah tahu ya, influencer yang banyak sekali membahas mengenai personal development. Dan juga Mas Jonathan adalah seorang entrepreneur muda di bidang social media dan finance. Wow, finance. Enggak sih, emang hobinya cuan aja kali ya. Iya, itu dia Mas. Tapi gue juga hobinya cuan, kagak ada gue finance-nya buang-buang duit. Tapi Mas, kita bakal ngobrol-ngobrol sebentar lagi ya. Gue juga pengen ngingetin buat kamu generasi bisa banget di rumah bahwa syuting ini semua kita lakukan dengan protokol kesehatan. Wah, ada di level 100% karena semua kru di belakang layar menggunakan masker dan juga jarak gue dengan Mas Jonathan kebetulan seperti 2,5 meter, jauh sekali pemirsa. Tapi kita gak cuma berdua doang karena di rumah kita sudah ada Tantri Namira. Halo Tantri Namira, apa kabar? Hai semuanya, apa kabar? Baik, sehat. Tantri sehat? Namira ya? Aku panggilnya Tantri apa Namira? Namira aja. Namira sehat? Sehat, alhamdulillah. Gimana Mas Jonathan? Krisna sehat? Alhamdulillah. Cuma dingin aja di sini. Sehat. Iya, cuman emang ya studio Mas namanya juga masih kita kedinginan. Betul. Mungkin pakaiannya Di kurang. sini juga dingin sih. Oh iya, Namira tapi di rumah ya? Aku di rumah, maaf ya aku nggak bisa ke sana, jujur masih agak takut. Nggak apa-apa, sama sekali tidak apa-apa. Tapi yang jelas Mas Jo ya manggilnya ya. Boleh. Mas Jo sama Namira, ntar kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama generasi bisa banget di rumah. Santai ya. Santai, nanti aku juga bisa ngobrol-ngobrol juga sama Mas Jo ya, nanya-nanya, boleh nggak sih? Iya, kita tanya-tanyaan aja nanti. Bisa. Oh ini aja ya, jadi pertanyaan balas pertanyaan, gak ada yang jawab gitu aja udah. Terus sampai closing. Oke, ini gue pengen nanya dulu sebelumnya karena kita bisa lihat di sosial media ya, itu sekarang ini untuk Mas Jo dan juga Namira, karena sosial media itu sekarang sudah bisa menjadi alat untuk seseorang menunjukkan dirinya. Karena melalui sosial media juga itu bisa dibilang adalah sebuah statement. Gue pengen diakui sebagai ini. Oke, dia akan menunjukkan itu di sosial medianya. Nah, bagaimana pendapat dari seorang Namira ya dan juga Mas Jo tentang hal itu, bahwa sosial media sekarang sudah menjadi main tools untuk menunjukkan dirinya. Ya, aku dulu nih. Mas Jo dulu. Oke. Boleh. Enak ya, jadi aku sempat hidup di masa dimana belum ada digital dan sosial media. Oke. Jadi dulu itu kalau kita mau dikenal, kalau nggak tampil di TV, masuk radio, majalah, koran, susah. Iya, Susah, benar. karena
satu kita juga harus punya akses ke situ gitu. Iya. Tapi kalau sekarang kalau kita lihat, kita udah bikin akun sosial media, udah ngepost sesuatu, itu udah bisa dilihat satu Indonesia, bahkan satu dunia. Yes, betul. Gitu kan. Jadi di satu sisi teknologi sekarang itu memudahkan banget. Kita jadi punya akses untuk dikenal orang dan juga untuk menjual diri lah kasarnya gitu. Oke. Itu jadi ini pun harus dibarengi dengan ya nantilah kita akan bahas lebih dalam mengenai personal brandingnya seperti apa gitu kan. Iya. Gitu. Kalau Namira gimana menurut Namira? Oh, lah jadi Mas Jo yang nanya. Saya kira tadi koma Mas. Gak apa-apa, saya co-host. Kalau Namira gimana? Sebenarnya sama sih. Jadi menurut aku sekarang tuh waktunya yang tepat buat kita membangun personal branding yang baik. Dan sekarang tuh personal branding itu nggak bisa dipandang cuman sebelah mata. Apalagi aku sebagai influencer, Mas Jo juga sebagai konten juga, Krista sebagai public MC. figure. Jadi Ya, personal branding tuh buat era digital sekarang itu menurut aku tuh penting banget. Apapun ya profesinya menurut aku itu penting. Apalagi misalnya kayak aku ada misalnya seorang marketing gitu. Kalau dia mau menunjukkan dia sebagai seorang marketing, pasti dia juga harus melihatkan tubuhnya tuh, maksudnya bukan cuma tubuh, dari pakaian, dari obrolannya juga, yang gitu sih menurut aku. Karena menurut aku kita tuh bukan bahas cuma secara personal branding, itu tuh ada value-nya di situ. Oke, nah ini juga seru banget Mas karena Namira tadi ngebahas tentang personal branding. Ya. Aku inget banget dulu mungkin beberapa tahun yang lalu ya orang-orang tuh berpikir bahwa personal branding tidak begitu penting. Yang penting adalah kemampuan lo. Masalah personal branding itu belakangan. Nomor satu adalah skill. Tapi kayaknya sekarang itu apa-apa tuh masalah brandingan, masalah packaging, masalah personal branding, skill malah nanti dulu nih. Yang penting brandingannya dulu. Nah, kalau untuk menurut Mas Jo dan Namira juga ya, sebenarnya seberapa besar sih perannya personal branding di masa sekarang ini? Wah, justru ya, gimana ya? Itu besar banget sih. Karena itu tadi, ketika ada sosial media, kita bikin akun dan itu bikin kita bisa dilihat semua orang. Oke. Nah, karena udah dilihat nih, jadi kita harus segera mikirin branding seperti apa yang pengen kita tampilkan. Gitu kan. Misalnya, kan saya juga bisa melakukan banyak hal nih. Misalnya saya juga hobi makan gitu kan. Saya juga misalnya hobi soal keuangan. Saya misalnya hobi main futsal. Yang mana yang mau saya tunjukkan? Gitu. Nah, ini kan saya juga memilih kayaknya saya mau branding sebagai orang yang bergelut di bidang marketing yang tertarik dengan hal keuangan. Gitu kan. Ada orang misalnya Kevin gitu. Kevin hobi makan gitu. Jadi setiap Julio aja Mas. Julio ya. Julio kalau ya. ini kayak orang asuransi jatuhnya. Iya, salah ya. Nama lengkap. Kayak itu nanti penyanyi. Nah, jadi kalau misalnya Julio nih, misalnya hobi makan, kemana-mana, ya udah foto makanan, di review makanannya, jadi food blogger. Itu kan part of branding. Sehingga kita dikenal. Julio yang mana? Oh, yang itu yang food blogger. Suka makan. Gitu, suka makan misalnya. Okay. Jadi lebih apa ya? Lebih mudah diingat satu, yang kedua juga lebih menjual. Misalnya ada restoran. Ada restoran yang kayaknya saya butuh promosi. Cari siapa ya? Oh, saya tahu tuh ada Julio. Julio aja. Suka makan dia. Iya. Coba nih lihat akun sosial medianya, brandingnya makanan semua nih. Oh ya cocok nih. Nah, jadi di satu sisi personal branding itu juga bisa membuka banyak sekali kesempatan. Tuh, jadi buat teman-teman sekarang kan bikin konten bagus. Jadi sosial medianya diisi banyak konten, tapi juga pikirin saya mau dikenal sebagai orang yang kayak gimana ya? Brandingnya kayak gimana ya? Oke, kalau menurut Namira gimana personal branding? Kan tadi kamu bilang penting banget. Nah, kalau menurut kamu sendiri di luar penting banget, apakah personal branding itu sendiri by the time akan lebih penting daripada skill? Sebenarnya gini, ketika kita punya personal branding yang bagus, harus diikuti dengan skill yang bagus juga. Misalnya kalau aku itu, kayak tadi Mas bilang, kan kita harus, kayak misalnya seorang marketing itu harus punya, suka futsal, suka ini, suka itu. Nah, kalau aku fashion aku sukanya berkebun juga, aku suka masak. Nah, itu kita harus punya pilar-pilar yang ada di dalam situ, supaya nantinya bisa dikembangkan dengan cara yang baik, divisualisasikan dengan cara yang baik. Karena ketika kita nanti punya pilar-pilar yang pasti, kita bisa bekerja sama dengan orang lain sesuai dengan pilar yang kita punya juga gitu loh. Oke. Nah, tapi kan di luar betapa pentingnya personal branding ya Mas dan juga Namira ya hari gini ya, mungkin ada beberapa teman-teman kita yang kayak, ya gue tahu sih gimana caranya, gue tahu bagaimana caranya membranding diri gue. Tapi permasalahannya sekarang lagi pandemi.
Nah, lagi-lagi nih Namira, Mas Jo, pandemi dijadikan sebuah alasan atau mungkin justru in real life pandemi lah yang membuat mereka don't going anywhere gitu. Nah, kalau menurut Namira dan Mas Jo ya, sebenarnya bagaimana sih pandemi berpengaruh ke personal branding itself dari Namira dulu? Oke, menurut aku untung aku punya pilar-pilar yang pasti di dalam Instagram aku yang aku bilang tadi. Oh, ya, udah tahu mau apa gitu ya? Aku seorang fashion yang suka apa? Yang kayak udah tahu mau apa gitu. Iya, aku tuh suka nulis gitu. Jadi aku punya kertas, aku tuh sukanya apa? Oke, aku sukanya masak, aku tuh ibu, tapi aku juga suka fashion, aku juga suka berkebun. Nah, di situ aku bikin highlight yang bisa menjadi pilar aku untuk aku bikin konten gitu loh. Jadi ketika aku bikin konten, mungkin misalnya aku suka berkebun. Oh, sekarang berkebun itu lagi apa sih hitsnya? Oh, lagi bercocok tanam dengan cara hidroponik misalnya kayak gitu. Nah, aku tuh mengikuti rules yang aku punya pilar di situ gitu. Jadi ketika aku bikin, aku nggak jadi melenceng banget gitu. Karena ketika kita punya personal branding, kita punya pilar-pilar yang pasti, kita bisa mengembangkan itu secara lebih baik sih. Oh. Karena di situ kan ada value, ada skill, ada behavior juga. Oke. Berarti pilar-pilar itu sangat penting ya untuk seorang Namira ya. Jadi biar ada kiblatnya gitu lah, ada yang patokan-patokannya lah seperti itu. Misalnya kayak aku seneng sama fashion, misalnya aku misalnya lagi pakai baju warna-warni, terus aku ngeliat, pakai baju hitam putih lucu juga ya, pengen deh coba. Boleh dicoba, tapi tetap harus diadaptasi dengan gayanya kita sendiri. Jangan plek ketiplek kita ngikutin orang lagi apa tuh kita ikutin juga. Tapi kalau misalnya emang itu value-nya nggak cocok sama kita, jangan diikuti, nanti akan melenceng gitu. Oke. Nah, kalau menurut Mas Jo sendiri gimana, Mas? Apakah pandemi ini berpengaruh ke personal branding? Sebenarnya kalau kita true to our branding ya, misalnya saya ini health influencer gitu kan. Health influencer tapi terjadi pandemi, otomatis yang tadinya nge-gym ya sekarang jadi nggak bisa. Nah itu mungkin bisa nggak kita beradaptasi dari yang tadinya nge-gym, mungkin sekarang kita cari rutinitas buat olahraga di rumah, atau tadi bagaimana menjaga, memantau nutrisi yang masuk itu seperti apa, kan masih ranah health juga gitu. Tapi kita sesuaikan dengan konteks pandemi gitu. Jadi kita nggak bisa kemana-mana ya, mungkin di rumah aja. Oh, ini cara kita untuk beradaptasi, tapi brandingnya juga masih sama gitu. Dan misalnya kalau saya kan suka ngebahas soal keuangan juga ya. Mungkin tadi kalau keuangan kita ngomongin untuk manajemen, ngumpulin duit buat liburan apa segala macam. Mungkin sekarang ya konteksnya berubah. Oh, gimana caranya mengatur keuangan yang tadi budget liburan, yaudah kita alokasiin ke hal-hal yang lebih bersifat kesehatan. Seperti ya beli multivitamin gitu, atau misalnya vaksin segala macam gitu kan. Itu bisa juga dilakukan. Jadi ranahnya masih sama, brandingnya tetap, cuma kita harus sesuaikan dengan konteks sekarang di saat pandemi. Nah, Mas, ini masih di dalam personal branding ya. Kalau menurut Mas Jo sendiri, kira-kira kan tadi Mas Jo bilang lo harus tahu nih apa kualitas diri lo untuk nantinya itu akan lo bungkus, lo package sebagai personal branding lo. Nah, mungkin ini menjadi pertanyaan buat teman-teman generasi bisa banget di rumah juga, Mas, karena sebenarnya kualitas diri seperti apa sih yang harus kita kenali gitu. Kayak mungkin lebih simpelnya harus mulai dari mana? Kualitas seperti apa yang misalkan gue nih, Mas, kayak gue merasa gue punya banyak hal, tapi yang mana dulu nih yang mau gue brandingin gitu, ibaratnya. Nah, buat teman-teman generasi bisa banget nih di rumah nih. Repeat order, generasi bisa banget nyebutin. Udah dipesan tadi. +1. Betul. Nah, jadi mungkin kita gak usah mikir yang kejauhan ya. Misalnya kayak sekarang, semua orang misalnya kita mau cari jawaban baru nih, semua orang lagi bikin bisnis makanan, tapi kita nggak bisa masak gitu, gimana? Ya nggak apa-apa, coba cari yang lain. Misalnya ini kita berangkat dari diri kita, apa yang kita punya. Ada teman saya yang dia misalnya jago gambar, dari jago gambar dia bikin ilustrasi wajah gitu ya, ilustrasi wajah, dan dari situ dia malah jadi buka commission gitu, buka commission. Ada nggak yang mau digambarin 100.000 per ilustrasi gitu, dan kan ada orang yang kayak, wah ini saya kasih pasangan lucu nih, atau misalnya buat diri sendiri juga, buat profile picture gitu kan. Ada yang kayak gitu. Ada lagi teman saya yang lain, dia jago menulis
Itu jago menulis dia lakukan secara konsisten kan. Semua bikin puisi di post di sosial media sampai akhirnya kemarin dia bikin usaha yang cukup aneh. Jasa menulis caption per caption 50.000. Mas, tapi itu penting Mas karena percaya nggak sih kayak misalkan kita mau post foto dari jam 4 Ya. bisa baru ke post jam 8 malam perkara nggak nemu caption. Betul. Nah itu Iya. kan dari hal yang Penting remeh ya. ya. Hal yang remeh kan itu orang yang hobi menulis gitu kan. Sebenarnya nggak sadar bahwa banyak orang yang butuh buat nulis caption. Mas, aku minta kontak ke teman Mas Jo dong. Enggak, karena gue yakin banget ya pasti teman-teman generasi bisa banget di rumah tuh adalah ketika disuruh milih nih, coba untuk Mas Jo dan Namira ya, Ya. jawab singkat. Lebih susah ngedit foto atau bikin caption? 1, 2, 3, Namira? Bikin caption. Mas Jo bikin caption kan. Kalau ngedit itu kan kita udah punya taste sendiri ya kayak oke gue mau warnanya gini-gini, tapi begitu bikin Iya. caption kayak udah terserah gitu. Ya. Nah itu jadi kalau teman-teman misalnya yang balik lagi cari tahu kita bisanya apa. Kalau perlu di list aja tuh. Terus mulai dari yang paling mahir gitu kan. Misalnya tadi bikin puisi bagus. Kenapa yang paling mahir? Karena kalau kita bagus orang kemungkinan suka. Gitu kan. Kita Oke. jago nulis orang kemungkinan sekali baca wah bagus nih. Kalau Nah. kita jago masak orang sekali nyicip wah enak nih. Gitu. Jadi Iya, orang iya, bisa benar. langsung suka. Jadi bisa langsung kejual lah ke orang gitu. Jadi berangkat dari hal yang kita paling mahir dulu gitu. Oke, keren. Nah, kalau Namira, hai Namira. Hai, aku sambil mendengar juga kok. Oh, Aku iya. terkesima. Aku pikir Aku juga kayak- sambil belajar lagi di sini. Aku pikir Namira fall asleep. Tapi Namira kalau kita ngomongin personal branding ya, itu mungkin kadang-kadang bahasa apa ya? Bahasa yang bisa semua orang mengerti adalah tapi harus punya ciri khas. Nah, menurut Namira sendiri, apakah ciri khas itu sangat penting dalam sebuah personal branding? Apakah setiap kita kemana-mana harus punya ciri khas? Bisa Menurut kira-kira aku iya, karena ketika kita punya ciri khas itu, kita itu ketika kita nggak ada di tempat, orang tuh bisa ngobrolin kita gitu loh. Ciri khas misalnya adalah Krisna itu orangnya fun banget ya. Iya udah kita akan pakai Krisna gitu loh. Jadi ciri Cie. khasnya Krisna itu menurut aku adalah iya dong, iya nggak sih? Ketika nggak ada orang di situ, itulah yang akan mindset orang inget tentang kita gitu loh. Jadi ciri khas itu harus ada sih di setiap orangnya masing-masing, di setiap seorang influencer. Oke, jadi ciri khas itu memang penting ya, Namira ya. Mm-mm. Nah, tapi di luar Karena- ya, Apa? silakan Gimana? karena Enggak, tadi lo ngomong apa tadi? enggak tadi tadi gue bilang berarti ciri khas itu memang penting ya kalau kita pengen bikin personal branding ya. Iya, karena ketika kita punya ciri khas itu adalah komponen pendukungnya kan ada appearance, ada uniqueness, ada authentic juga gitu loh. Karena ciri khas itu adalah menurut aku adalah authentic gitu. Oke. Betul, dan ini kalau di marketing kan apa yang membedakan kita dari Yang lain. kompetitor, ya, dari Iya. yang lain. Iya. Kita harus stand out gitu. Nah, jadi ciri khas juga penting, setuju. Misalnya kita mau saya mau brandingin diri saya sebagai food blogger. Tapi kan food blogger sudah banyak. Ada banyak lumba yang seperti apa? Betul. Apa yang membedakan lo dengan yang lain? Betul. Apakah saya spesialis jajanan pasar atau saya spesialis makanan street food atau spesialis makanan pedas gitu. Jadi Aduh. kita pun bisa kategorikan lagi. Takut buat usus buntu Mas, bukannya gimana. Yang spesialis makanan pedas baik-baik. Mungkin bisa sekalian nanti branding asuransi juga. Nah itu bisa BPJS-nya siapin deh gitu. Ya sampai lu sakit. Mas Jo, tapi kan kalau misalkan kita ngomongin masalah personal branding, oke, ciri khas cek. Ya. Kan itu ternyata memang tentunya harus. Pasti kita juga harus tahu dong apa kekuatan kita, apa kelemahan kita. Ya. Nah, langkah-langkah apa sih atau gimana sih Mas caranya biar kita bisa tahu strength sama weakness kita tuh? Karena kadang-kadang gini, orang kalau ditanya kekurangan lo apa? Kekurangan gue ini. Kelebihan lo apa? Dia akan diem. Kayak gue nggak tahu apa kelebihan gue. Nah, gimana sih caranya Mas biar kita bisa aware akan itu? Satu dari kita sendiri kita harus eksplorasi. Kita harus melakukan Oke. banyak hal, gitu kan? Ya kayak gimana caranya kita tahu kita mahir di sesuatu kalau kita nggak pernah nyobain. Atau siapa tahu kadang kita juga butuh second opinion dari orang lain, gitu. Kan kadang kita bisa subjektif ya. Nulis, wah tulisan gua bagus banget nih. Iya. Pas dilihat orang lain biasa gitu. Atau kadang kan kita nggak pede nyanyi. Iya. Wah kayaknya suara gua biasa-biasa aja. Tapi begitu orang lain dengar, gila bagus banget suara lo gitu. Iya Nah, ini lagi, kan bener. jadi mungkin ada teman-teman yang dekat gitu yang mengerti, yang memang suportif gitu dan jujur aja gitu. Kalau memang mereka bisa membantu,
kayaknya kamu bagus di sini-sini gitu, atau kurangnya di sini. Nah, atau dari kita juga kalau kita tahu, kita coba explore gitu kan. Kita coba nulis kalau misalnya, atau main alat musik, atau misalnya menjahit, melukis, apapun bisa kita coba gitu. Tapi yang penting juga nggak cuma asal coba. Kan kadang gimana ya? Jadi mindsetnya tuh begini, ketika kita mencoba sesuatu itu kan pasti susah ya awal-awal. Iya, betul, gitu betul. Kan. Nah, kita juga harus mau tekun berlatih. Gitu. Kita harus mau tekun berlatih biar apa? Biar jadi jago. Gitu kan, kayak ada Joey Alexander, pianis muda, umur 8 tahun kalau nggak salah dia menang Grammy. Gitu. Kan kita ngeliat, wah keren dia umur 8 tahun menang Grammy. Tapi ya saya yakin dia umur 4 tahun udah belajar main piano. Ya, atau mungkin begitu lahir Mas nggak dapat ASI, belajar piano dulu baru dikasih ASI. Mah nangis kan, main piano dulu. Mau susu, main dulu satu lagu. Nah, itu kan, dan dari kecil dia belajar, dan pasti ada momen di mana dia kayak aduh capek, aduh males latihan, tapi tetap harus latihan. Nah, ini juga sampai akhirnya jadi mahir, sampai akhirnya ya udah dia bisa lebih menjual dirinya sebagai pemain piano gitu kan. Ketika sudah jago, orang bisa nikmatin gitu. Jadi buat teman-teman bisa coba explore, tapi harus diiringi dengan ketekunan juga. Explore dan harus diiringi dengan ketekunan. Oke, siap, thank you Mas Jo. Sama ini sih, apa? Krisna, aku boleh nambahin nggak sih? Boleh. Samain kita tuh harus nyaman sama apa yang kita mau sampaikan. Misalnya konten yang bener-bener tuh kita banget bener, yang harus nyaman. Terus kedua adalah kalau bisa tuh jangan terlalu berlebihan. Kadang-kadang kalau misalnya kita mau menyampaikan konten terlalu berlebihan, orang tuh kayak, ih apa sih nih orang ini sebenarnya mau bahas apa sih, apa yang pengen disampaikan ke kita. Dan satu lagi, kita harus jujur sih sesuai sama fakta. Jangan tiba-tiba ada isu A, terus kita juga bahas, padahal kita juga nggak tahu ini tuh mau bahas apa gitu. Jadi cuma ikut-ikutan doang. Jadi harusnya kita tuh harus jujur juga sih sama diri sendiri. Oh iya sih benar, karena kadang-kadang kita for the sake of content ya, kita suka membahas hal-hal yang itu hot issue padahal sebenarnya kita tidak menguasai. Betul. Cuman karena kayak wah lagi panas nih gua goreng nah itu ya then again for the sake of content. Jadi emang kita harus bertanggung jawab. Nah, dan ini memilah-milah juga sama apa yang mau kita sampaikan. Betul, karena kan hal yang paling kita hindari adalah yang pertama adalah untuk kita tidak pengen terlihat sombong. Nah, ini dia pertanyaan buat Mas Jo dan juga Namira gitu. Gimana sih caranya untuk untuk kita menunjukkan kelebihan kita, tapi kita nggak terkesan sombong nih. Gitu. Bisa dimulai dari Mas Jo mungkin? Apa ya? Cara nunjukin kelebihan tapi tanpa terlihat sombong. Karena gini Mas, biasanya gini kan tadi kan lu bilang kan adalah lu harus tahu apa kelebihan lo, apa kekurangan lo. Otomatis kelebihan itu akan lo tonjolkan. Iya. Supaya orang-orang kayak ternyata memang Julio dia adalah food blogger yang sekali makan langsung habis. Dia kagak punya gigi apa gimana itu. Nah, gimana sih Mas caranya biar kita bisa nonjolin kelebihan tapi nggak terlihat sombong? Sebenarnya ya itu cara kita merepresentasikan sih mungkin ya. Oke. Jadi daripada ngomongin tentang gue bisa ini, lakukan aja. Gitu loh. Oke. Misalnya ya kan semisal gue jago nyanyi. Iya. Ya kan daripada ngomong kayak itu ya udah langsung nyanyi aja. Nyanyi, rekam dan biarkan orang yang menilai. Kan sebenarnya gitu. Jadi gini, ibaratnya kalau gue yang bilang nih, gue ganteng, orang kan kayak apaan sih nih orang gitu. Kayak sok ganteng lu. Iya, gitu. sok ganteng. Tapi kalau orang yang bilang, si Joni tuh ganteng tuh, nah itu kan beda. Makasih Mas. Makasih. Banyak yang bilang soalnya. Nah, itu jadi sebenarnya kita nggak usah motivasinya bukan buat pamer atau self proclaim, ngaku-ngaku, jangan. Tapi kita tunjukkan saja dan biarkan orang-orang yang yang menilai lah. Oke. Gitu, dan dari situ pun kita bisa 1-2 masukan kita jadiin feedback gitu kan. Iya. Oh ternyata saya kurangnya di sini. Oh ternyata kayak gini gitu. Jadi feedback dari orang lain tuh juga penting. Jadi kita tahu kan kadang kalau kita yang melakukan kita nggak bisa lihat ya. Iya. Nggak bisa lihat. Tapi kan kalau orang lain yang lihat, kamu tuh plus minusnya kayak gini. Gitu. Oke. Gitu. Jadi seperti itu. Betul. Ya? Nah, kalau menurut Namira sendiri gimana? Sama kita tuh kalau mau ngobrol mungkin kita secara smooth kali ya ngobrolnya, bukan yang belak-belakan kayak gue tuh bisa nyanyi nih sekarang gue mau nyanyi nih. Enggak, mungkin kita bisa tukar pendapat sama followers. Kira-kira kalau misalnya kalian disuruh nyanyi, kalian mau nyanyi apa ya? Misalnya kayak ada yang mau nggak bareng-bareng nyanyi bareng sama aku, yang kayak gitu-gitu. Cari secara smooth. Kadang-kadang kalau seandainya kita ngobrol sama followers terlalu heart to heart banget, orang-orang tuh kayak
ini orang mau ngapain sih sebenarnya, kayak malas deh gue denger, udahlah tutup aja deh gitu. Oh, jadi emang harus halus gitu masuknya ya? Halus maksudnya, karena kan setiap orang itu punya segmentasinya tuh beda-beda ya. Iya. Misalnya cara penyampaian aku ke followers aku, mungkin followers aku senangnya dengan yang happy-happy gitu. Mungkin kalau kerasa sukanya kayak apa, mungkin Mas Jo sukanya kayak apa, kan beda-beda cara penyampaiannya. Jadi disesuaikan aja sama followers kita tuh sukanya tuh kayak apa. Oke, tapi untuk ngomong-ngomong followers ya, ini gue juga pengen mengundang buat teman-teman generasi bisa banget di rumah, lo bisa nanya juga lo bisa nanya langsung ke Mas Jo, bisa nanya langsung ke Namira, lo tinggal di kolom komen aja, langsung bertanya aja, ntar langsung gue bacain ya. Jadi buat yang mau nanya, yuk monggo silakan bertanya ya. Oke, Mas Jo, kan personal branding itu penting banget ya untuk image, apalagi untuk karir. Ya. Nah, kalau menurut Mas Jo sendiri, apa sih manfaat dari personal branding tuh dalam berkarir? Oke, misalnya saya kasih analogi ya. Jadi kalau misalnya Sikat. kita bikin bisnis atau usaha, biasanya kan ada branding. Oke. Branding itu yang membedakan produk kita dengan produk lain. Iya. Produk kita itu seperti ini, gitu. Nah kalau kita lihat ya, ini sebenarnya dilakukan agar bisa lebih menjual, agar Oke. bisa lebih diingat. Nah kita mengaplikasikan mindset yang sama ke diri kita, ke personal. Oke. Nah, jadi bayangin misalnya ketika kita punya branding tertentu, kita jadi lebih dikenal orang, jadi Oke. lebih menjual. Kayak tadi, Oke. Julio si food blogger yang suka makanan pedas. Iya. Gitu. Jadi orang, langsung top of mind. Oh, Langsung keinget. benar. Jadi orang punya usaha makanan, butuh promosi makanan, langsung ke Julio. Gitu kan. Nah, jadi branding itu seperti itu. Dan balik lagi, kalau di dalam konteks karir, Iya. kita harus tahu karir seperti apa sih yang pengen kita dapatkan. Ini bisa kita rencanakan menuju ke situ. Misalnya, saya mau bekerja sebagai apa yang keren karirnya? Ini aja Mas, fotografer. Fotografer. Lagi hits banget ya fotografer, kalau nggak chef Gitu. gitu-gitu ya. Apalagi lewat laptop fotografer ini, mau mulai nggak bisa kemana-mana nih, virtual semua tuh fotonya. Betul. Nah, ketika saya ingin dikenal sebagai fotografer, gitu kan, otomatis ya branding saya harus mulai bikin branding sebagai fotografer. Caranya gimana? Satu, konten-konten yang secara fotografi bagus, Oke. gitu, sesuai gayanya. Terus diperhatikan juga, gitu. Fotografer udah banyak. Kelebihan saya dibanding yang lain apa? Ciri khas saya apa? Oh, saya adalah fotografer yang suka foto diri sendiri. Gak bisa gitu dong. Bisa jadi, bisa jadi. Dari kaca ya. Oh, berarti fotografernya cinta sama diri sendiri banget deh kayaknya. Pokoknya lebih ke narsis. Assalamualaikum. Narsis ya. Ya, jadi misalnya saya mau fokus foto makanan, balik lagi makanan. Oke, Mas Jo lagi lapar, butuh makan. Sudah makan sih tadi. Oh, udah. Oke. Nah, misalnya foto makanan. Oh ya udah, berarti mulailah foto-foto, jadi bikin portfolio, ditunjukkan di sosial media gitu. Kalau perlu ngebahas nggak cuma dari hasil foto makanannya, tapi juga bisa sharing soal teknik. Oke. Gitu kan. Ini teknik saya untuk memotret makanan gitu. Perlu dilihat secara warna apa yang appetizing gitu, warna apa yang bikin lapar gitu kan. Iya. Warna apa yang menarik gitu. Kalau makanan pedas, otomatis warnanya tone-nya harus merah gitu. Nah, Biar iya menggugah, betul. biar berasa pedasnya, Betul, berasa, betul, gitu. betul. Nah ini bisa kita lakukan secara konsisten. Dan ingat ya, personal branding itu nggak bisa seminggu langsung jadi, nggak. Setuju. Ini kan Butuh harus- waktu yang lumayan lama. Betul, bisa jadi bulanan atau tahunan gitu sampai kita dikenal. Oh, dia memang dari dulu konsisten fotografer makanan, foto-fotonya seperti ini hasilnya. Oh, Dan itu kan enak ketika ketika kita bisa jadi jualan lebih gampang. Iya, misalnya, iya. Oh, ada restoran baru, ya udah kita bisa tawarin proposal. Ini saya fotografer makanan. Ini contoh portfolio saya, gitu kan. Bisa dilihat, oh ya bagus gitu. Atau misalnya tadi ada restoran, oh saya butuh fotografer makanan. Langsung kepikiran tadi si Julio food blogger yang jadi fotografer juga ternyata. Oh, jadi kayak banyak bisanya ya. Bisanya. Oke. Nah, tapi ini juga pengen nanya juga ke Mas Jo sama Namira juga gitu ya. Kan tadi ini menarik banget karena tadi kalian berdua bilang bahwa personal branding itu nggak bisa dalam waktu hitungan hari minggu, itu butuh waktu yang lumayan lama. Nah, tapi kan di dalam waktu yang lama itu Mas kadang-kadang gini, kayak misalkan gini, di garis start kita akan bilang gini, oke, gua akan membranding diri gue sebagai Julio A. Nah, tapi tiba-tiba di tengah jalan tuh kan secara dinamis akan berubah ya, karena kita akan mengikuti pangsa pasar kayak, oh, tapi ternyata kayaknya followers gue sukanya gue menjadi Julio yang B dan C. Nah, itu apakah kita harus terus maju dengan Julio yang A? Atau mungkin kita bisa kayak
coba deh yang B, kita coba C deh gitu. Takutnya kalau kita ganti-ganti ntar jadi malah lu apa sih brandingan lo tuh gimana sih gitu. Nah coba dari Namira dulu deh. Kalau aku dulu sempet banget tuh ngerasain hal kayak gitu. Iya, Apalagi kan aku kalau pakai baju tuh warna-warninya tuh kayak luar biasa ya. Banyak orang yang bilang, ih bajunya warna-warni, wah aku kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya kakak nggak cocok deh. Banyak banget kan pasti orang yang ngomong kayak gitu. Iya. Pertama pasti akan down banget, tapi aku balik lagi ke value yang aku punya. Apakah setiap orang yang aku obrol, yang ngomongin ke aku tuh aku harus terima atau enggak, itu tergantung sama aku. Kalau menurut aku itu positif, aku akan ambil. Tapi kalau misalnya kayaknya enggak, dan maksudnya kayak tetap sama value yang aku punya, aku nggak akan ambil gitu. Jadi menurut aku tergantung sama karakter kita, sama value yang kita punya gitu loh. Kalau misalnya emang positif aja, lanjutin aja. Tapi kalau misalnya emang orang negatif obrolinnya, ya udahlah biarin aja gitu. Karena kan sebenarnya kita kan punya jati diri yang ada dalam diri kita gitu loh. Kita nggak bisa ngikutin apa semua orang maunya apa tuh kita ikutin gitu sih menurut aku. Oke, cakep. Kalau menurut Mas Jo gimana? Sebenarnya dalam konteks apa ya, kita bisa improvisasi sedikit lah, asal tidak drastis. Gitu, misalnya tadi fotografer gitu kan, kita biasa travel photographer gitu. Tapi kan karena pandemi, satu hal ya otomatis kita jadi nggak bisa traveling gitu kan. Nggak bisa traveling, ya kita bisa improve dikit. Masih fotografer tapi tadi jadi lebih ke fotografer makanan. Atau misalnya kita explore fotografer interior, rumah sendiri yang kita foto gitu. Atau misalnya fotografer portrait, ya bisa lah set di rumah, misalnya ada pasangan atau foto diri sendiri, nggak apa-apa juga gitu kan. Jadi kita set apa segala macam, timer terus langsung foto. Bisa juga. Iya juga ya. Bisa juga. Nah ini kan termasuk improvisasi. Nggak apa-apa lah eksplorasi sedikit gitu. Tapi di satu sisi sebenarnya ini lebih ke kita juga harus tahu kita maunya apa. Kita harus ingat kita sebenarnya saya pengen jadi fotografer karena misalnya ini passion saya, ini hal yang suka saya lakukan gitu. Jangan sampai malah orang bilang kayak, wah lo mending jadi penulis aja gitu. Duitnya lebih banyak atau apa, terus kayak yaudah deh saya nggak mau jadi fotografer, saya jadi penulis. Nah ini kan jadi sebenarnya jauh kayak, banget. Mau lo apa sih? Iya kayak sorry mau kemana jatuhnya. Betul. Kita pun harus tahu. Ketika orang ini enggak, saya kan di awal saya udah tahu tujuan saya jadi fotografer karena saya ingin seperti ini misalnya. Iya. Nah itu jadi kita pun harus apa ya, jujur ke diri kita sendiri bahwa sebenarnya kita mau ini karena begini. Dan itu alasannya yang kita tahu gitu. Orang-orang kan mungkin nggak tahu cerita di balik kenapa kita ingin jadi seperti itu. Oke. Improvisasi nggak apa-apa kok, improvisasi. Jadi improve aja, jangan takut, jangan kaku justru ya. Tapi jangan kejauhan banget. Karena takutnya audiens kita jadi bingung gitu. Oke, siap. Thank you Mas Jo. Ini sekarang ada yang mau nanya juga di kolom chat YouTube kita. Ada dari siapa yang mau bertanya? Nih, dari Putri Septiani katanya. Ini untuk Mbak Namira dulu ya. Dari Putri tadi. Nah, Mbak Namira, gimana sih cara menggali ciri khas kita sebagai beauty enthusiast? Sedangkan saat ini tuh beauty enthusiast sudah menjamur banyaknya. Gimana cara menggali ciri khas? Sekarang banyak nih beauty enthusiast nih. Kalau aku awal-awal ketika aku terjun ke dalam seorang content creator gitu, aku tulis apa yang aku suka, apa yang aku nggak suka, apa yang ada di diri aku tulis semuanya plus minus itu. Terus aku ngeliat sekarang tuh yang lagi berkembang itu apa. Misalnya kamu suka sama influencer beauty luar siapa atau Indonesia siapa, terus diambil ciri khas itu masing-masing, terus dimasukin ke dalam diri kamu. Jangan plek kita ngikutin mereka gitu loh. Misalnya kayak aku suka make up beauty yang soft aja, mungkin soft matanya tapi lipstiknya misalnya kayak lebih berwarna yang kayak gitu-gitu. Jangan ngikutin semua orang yang lagi tren apa, tapi make trend with yourself gitu loh menurut aku. Oke, make trend with yourself. Oke, berikutnya pertanyaan dari kolom chat YouTube kita. Oke, dari Selvianisa Fabiola. Kak Namira mau nanya dong, gimana cara kakak merespon tanggapan negatif dari teman-teman atau followers mengenai konten Kak Namira? Cuek-cuek aja atau gimana nih? Gitu. Aku, kalau ada orang ngasih komentar negatif, aku balas. Aku tuh semua komentar, salah satu kuncinya ketika lo menjadi seorang content creator, lo harus balas semua komen yang ada di situ.
Aku tuh kayak kalau ketika aku baru ngepost, aku ada 20 menit itu aku balas-balasin semua komentar orang-orang yang mau baik atau enggak, karena itu cara aku buat mengapresiasi mereka. Mereka udah nulis capek-capek ke aku kayak, Ika bagus ya Ika, apa gimana, itu menurut aku itu kita harus balas semuanya, tapi secara bijak sih. Nggak tiba-tiba komentar jelek terus kita balas dengan kayak, ih kok gitu sih ngomongnya, enggak. Tapi secara bijak aja sih menurut aku. Oke, siap. Nah, ini ada dari Faisal nanya ke Kak Jonathan, katanya dia mau nanya, kalau kita mau mengubah personal branding di sosial media kita, apakah kita harus ngapus foto-foto yang sebelumnya yang nggak sesuai nih dengan yang mau kita brandingin, apa nggak usah? Oke. Kalau saya sih sebenarnya nggak perlu dihapus, nggak apa-apa. Iya. Tapi yang penting gini, ketika kita mau personal branding yang baru, misalnya tadi, misalnya dari dari travel menjadi food gitu, Iya. jadi makanan. Yang lama nggak perlu dihapus, nggak apa-apa. Yang penting kita harus membanjiri konten kita dengan branding yang baru juga, gitu. Oke. Ibaratnya kan, oh ada foto-foto lama, tapi kalau yang baru sudah banyak, itu kan orang juga nggak akan nge-scroll sampai bawah banget ya. Betul, kecuali emang sampai dia tahun 2010 gitu. lagi baru mau ngedeketin Instagram. banget. Enggak kan, tapi ya itu yang penting kayak ya kasarnya beberapa kali scroll konten kita konsisten lah ada gitu. Bisa kayak gitu juga. Yang penting pikirin, jangan terlalu fokus di konten-konten yang lama seperti apa, tapi fokus di saya harus lebih banyak posting konten yang baru yang mendukung branding yang baru tadi. Oh, yang baru which is bakal seperti apa nih? Betul. Oke. Nah, tapi Mas Jo dan juga Namira ya, kalau kita ngomongin personal branding selalu ada kata-kata pencitraan. Ya. Which is dimana pencitraan ini juga diartiin sebagai penampilan yang manipulatif. Nah, menurut Mas Jo dan Namira, apa sih bedanya personal branding dengan pencitraan? Karena kebanyakan suka ada yang salah ngartiin. Kita lagi personal branding Ini pencitraan gitu ya. kayak lo mah pencitraan lo, kayak apa yang mau gue citrain ya gitu, apa gitu. Itu apa sih Mas perbedaannya? Dan Namira juga, dari Mas Jo dulu. Oke. Kalau dari saya sebenarnya pencitraan itu belum tentu negatif ya. Iya betul. Iya, pencitraan kan sebenarnya kalau dari definisi ya, kita ingin mencitrakan image seperti apa. Itu kan yang kayak saya tadi. Soalnya saya kalau Julio misalnya, selain hobi makan gitu, mungkin juga hobi olahraga. game. Oke, kok nggak ada olahraga ya? Ya udah, Mas? mau olahraga apa? Catur. Oh iya catur. Olahraga catur gitu kan atau apa gitu. Tapi yang ditunjukkan adalah sisi suka makannya. Oke. Gitu kan. Jadi kita bukan berarti dengan pencitraan jadi saya membohongi diri saya nggak kayak gini, nggak gitu juga. Tapi kita bisa memilah bagian mana dari diri kita yang ingin ditunjukkan. Gitu. Saya pengen menunjukkan bahwa saya orang yang suka makan, nggak apa-apa gitu. Asal memang kamu beneran suka makan. Iya kan? benar. Saya pengen menunjukkan sisi saya yang suka olahraga. Saya ingin menunjukkan sisi saya yang puitis, boleh gitu. Tapi itu adalah bagian diri kita gitu. Jadi bukan berarti kayak kita berandai-andai jadi orang lain, jangan juga. Karena capek. Kalau being someone we are not gitu loh. Capek gitu. Berpura-pura tuh capek gitu. Jadi mending jujur, tapi kamu nggak harus nunjukin semuanya gitu. Nggak harus bangun tidur harus ditunjukin, nggak juga gitu kan. Mungkin just be yourself kali ya. Iya, be yourself. Nah, image apa yang mau dicitrakan bisa dipilah. Saya cuma mau menunjukkan sisi saya yang puitis, boleh gitu. Saya cuma mau menunjukkan sisi saya yang olahragawan, boleh, nggak salah kok. Saya cuma pengen menunjukkan sisi saya yang religi. Boleh juga. Emang terserah kita, tapi yang penting itu adalah memilah ya. Betul. Yang mana mau kita tunjukkan. Betul. Oke, kalau menurut Namira gimana? Sama sih kurang lebih. Kalau branding itu menurut aku menajamkan karakter kita yang berdasarkan tuh kepribadian asli kita, bukan yang dibuat-buat juga. Nah sebenarnya kalau pencitraan tuh sebenarnya cenderung tuh diartikan sama manipulatif, ya nggak sih? Itu yang artinya tuh tidak sesuai sama real life kita tuh gimana. Padahal sebenarnya tuh seharusnya personal brand itu adalah diri kita sendiri di sosmed. Jadi ketika orang ketemu sama kita in person sama di sosial media tuh sinkron tuh, matching gitu loh. Tiba-tiba di sosial media yang Mas Jo bilang misalnya suka food atau apa, kalau aku lebih contoh ini, ketika di sosial media kita tuh kayak banyak ngomong, hai nama aku Tante Namira segala macam, tapi ketemu secara impersonal tuh kayaknya anaknya tiba-tiba pendiam. Nanti tuh orang bingung sebenarnya Namira itu yang mana sih, periang atau anak yang pendiam gitu loh. Oke. Jadi harus sinkron sih. Oke, harus sinkron. Ini juga menarik. Emang harus sinkron biar orang ketika ketemu kita di dunia nyata itu akan kayak nggak kaget gitu jadinya ya. Oke. Ntar takut lagi, ntar tiba-tiba kayak oh beda. Nanti brand juga akan bingung secara personal. Ini sebenarnya anak ini gimana sih kayak gitu.
Oke. Nah, tapi kan kadang-kadang orang-orang ketika ingin memulai proses personal branding, mereka suka ingin membranding yang sebenarnya mereka tidak seperti itu. Misalkan gua nih misalkan gua mau ini personal branding, gua mau brandingin menjadi Jul yang suka olahraga. Kan kayak ya nggak mungkin dong Jul gitu. Nah, gimana sih cara kita memilih personal branding yang tepat dalam berkarir? Cara memilih personal branding yang tepat. Dan again biar tidak terkesan fake, biar tidak terkesan palsu, dan biar orang-orang tidak kaget ketika ketemu kita di kehidupan nyata. Iya. Kalau dalam konteks karir itu ya balik lagi. Apa yang sudah kita miliki, gitu, yang memang kita mahir lakukan, silakan tunjukkan, gitu. Nah, misalnya kamu memang ya jago futsal gitu ya udah tunjukkan aja, ajak orang main futsal atau apa kan gitu kan. Saya pernah futsal sekali sih, ankle mas, aku trauma futsal. Pilih yang lain yuk. Jago makan aja mas. Ujung-ujung jadi kiper aja ya, udah berdiri aja. Jadi kiper aja saya ketakutan mas sama bola. Gitu loh. Jadi nah di satu sisi kan kita pun jadi nggak capek karena itu kalau kita nggak suka melakukannya, capek loh buat branding seperti itu. Untuk gitu. berpura-pura. Betul. Dan kalau dalam konteks karir misalnya, saya ilustrator nih ya, ilustrator yang jago. Ya udah saya post di konten-konten sosial media. Misalnya proses saya menggambar segala macam ilustrasi. Nah, itu kan di karir juga bisa jadi gampang tuh. Kalau mau bikin mau ngelamar kerja gitu kan. Dilihat ini karyanya udah banyak. Oh, dia juga bisa sharing di sosial media seperti ini. Wah, followersnya udah banyak. Wah, ini nilai plus nih. Iya. Perusahaan juga jadi lebih tertarik gitu kan. Itu bisa jadi seperti itu juga. Kalau buat konteks karir. Oke. Nah, kalau menurut Namira sendiri gimana? Kalau aku pribadi, pertama perlu tahu kenapa tuh kita ingin dikenal sih. Terus mungkin apakah pengen menginspirasi orang atau pengen mengaktualisasi diri. Lalu setelah itu kita tentukan apa yang jadi karakter kita. Kan setiap orang pasti punya karakter beda-beda. Terus bagaimana kita menyampaikannya kepada follower, siapa target audiens kita, dan menurut aku di mana dan kapan kita sampaikan konten tersebut. Jadi kadang-kadang misalnya kita lagi obrolin tentang makanan misalnya gitu. Masa lagi belajar kayak gini kita ngomong ini kita sekarang lagi makan atau segala macam, kayaknya konteksnya kan nggak nyambung gitu sama apa yang pengen disampaikan kayak gitu. Nah, tapi kan let's say dengan semua yang tadi dikasih tahu, sekarang gue udah berhasil nih ngebangun personal branding gua gitu. Tiba-tiba kan di masa pandemi seperti ini otomatis cara kita bekerja, cara kita berkomunikasi, semuanya tiba-tiba mendadak berubah. Mungkin salah satu efeknya atau dampaknya adalah apa yang sudah kita bangun selama ini akan pelan-pelan menghilang kalau tidak kita maintain. Nah, bagaimana cara memaintain apa yang sudah kita bangun selama ini sih, Mas Jo? Keep on doing it. Gitu. Keep on doing it. Memang walaupun mungkin ada masa pandemi mungkin ada yang kita capek ya, jadi beban gitu segala macam. Tapi baik lagi, ada nggak hal yang bisa kita lakukan untuk mengimprovisasi? Yang tadi misalnya saya health influencer, biasa videonya kontennya lari gitu, lari keliling GBK misalnya. Tapi kan tidak bisa sekarang. Adaptasi di masa pandemi, gimana caranya tetap produktif, tetap positif gitu kan? Tapi konteksnya kita sesuaikan. Olahraga dilakukan di rumah bisa juga ternyata. Atau ternyata ngepel juga bisa jadi olahraga, membentuk otot tangan. Wow, betul sekali ya, bentuk gitu tangan. Kan? Iya. Atau bikin dalgona kalau bentuk otot tangan, Mas. Betul. Gitu. Jadi banyak cara buat mengakali lah. Yang penting kita harus melihat bahwa di setiap tantangan pasti ada peluang. Menarik. Di setiap tantangan pasti ada peluang. Kalau menurut Namira gimana? Kalau aku biasanya kalau lagi mentok banget nih ya, kayak gue bikin konten apa, aku tuh suka ngobrol sama followers aku. Misalnya kayak kemarin, kira-kira kalian itu suka kontennya aku yang kayak gimana ya, yang kalian kangenin gitu. Itu membangun interaksi sama followers itu menurut aku penting. Kadang-kadang tuh followers kangen kali ya sama apa yang kita kerjakan di real life kita sehari-hari gitu loh. Terus sama ketika kita pengen ngobrol sama follower, sama kayak followers kita harus membangun tuh secara pakai narasi, pakai cerita, biar orang tuh penasaran, terus biar orang makin tetap ngeliatin. Ini sebenarnya mau ceritanya tentang apa sih, pengen tahu, tetap kepo gitu loh. Jadi dan again bahasanya harus halus ya. Halus, karena ketika langsung jor-joran tuh orang langsung kayak, ya kalau kita nonton film aja pasti kan ada awalnya tuh ada narasi dulu, ada puncaknya, baru kayak ternyata
ceritanya tuh kayak gini, ada plot twistnya gitu. Oke, oh dan itu juga berlaku di sosial media ya? Iya. Oke, nah ini sekarang ada yang mau nanya sama Mas Jo dan juga Namira nih dari video. Coba kita mainkan. Ada generasi bisa banget siapa nih? Halo generasi bisa banget. Perkenalkan, nama aku Hendro dari Bangka Belitung. Sebenarnya aku mau ngucapin thank you kepada Bear Brand yang telah pilih aku untuk dapat ngobrol bareng di acara generasi bisa banget Skill Up Project episode keempat sama Kak Jonathan dan Kak Tantri Namira. Halo Kak Jonathan dan Kak Tantri, di sini aku mau bertanya. Yang pertama buat Kak Jo. Kak Jo, ketika kita di dunia kerja dan kita udah stuck di zona nyaman kita, ya bisa dibilang pekerjaan itu passion banget kita lah ya. Nah, tapi pekerjaan itu tidak menjanjikan masa depan. Nah, what should I do, Kak Jo? Kita pilih realita atau kita pilih idealisme? Kemudian buat Kak Tantri, Kak, misalkan kita punya movement project nih Kak, tetapi lingkungan sekitar kita itu seperti kemungkinan kecil untuk mendukung project kita tersebut. Nah, ada kiat-kiat nggak Kak untuk project tersebut agar bisa berjalan dengan sesuai keinginan kita? Nah, kemudian bagaimana kemudian project yang sudah kita lakukan itu kekal, mengingat kita kan juga harus berbagi waktu sama keluarga dan juga pekerjaan kita. Kemudian minta mood booster juga Kak buat kita generasi bisa banget, supaya nggak cuma hobi rebahan ataupun cuma hobinya follow doang. Mungkin itu pertanyaan aku untuk kali ini. Aku juga di sini mau ngingetin buat aku pribadi sama semua generasi bisa banget. Yuk sama-sama kita move on, sama-sama kita hijrah ke arah yang lebih baik. Jangan cuma hobinya rebahan, jangan coba hobinya mager, tapi kita harus menjadi agen perubahan. Kita harus menjadi trendsetter untuk perubahan itu sendiri. Cukup sekian. Terima kasih buat Bear Brand sekali lagi, kemudian buat Inspigo, buat seluruh panitia-panitianya yang kece parah sih. Ayo generasi bisa banget, aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Karena apa? Karena kita generasi bisa banget. Sekian, terima kasih. Oke, ini keren nih. Karena kalau kemarin Mas yang nanya tuh cepet banget. Ini lama banget. Terus tadi gue melihat dia, ini orang tuh kenapa matanya belanja-belanja ya? Kayaknya emang dari tadi pas di opening itu gelasnya udah mau jatuh deh. Jadi kayak gelas gue, tapi gue udah telanjur ngetek video. Iya, iya. Oke, ini yang mau jawab dulu siapa? Namira dulu atau Mas Jo dulu? Silakan Namira. Boleh, aku dulu. Oke, Nah, Namira dulu. Kan dia nanya, kalau seandainya aku pengen memulai sesuatu tapi orang lain tidak mendukung tuh kita harus gimana? Aku pribadi kita tetap harus mulai duluan sih. Kalau misalnya kita cuma ngikutin orang, apa kata orang, kita nggak mulai-mulai, kita nggak akan maju-maju. Contoh pribadinya yang aku alamin waktu itu. Aku waktu lagi bikin mau sawah komplek di rumahku, itu tuh aku ngobrol sama suami, orang-orang di sekitar juga agak lebih cuek gitu loh. Nah, ketika aku udah bangun sawah komplek yang aku bangun, udah ngelihat hasilnya, udah ngelihat wujudnya kayak apa, orang-orang di sekitar tuh jadi ikutan gitu loh. Jadi menurut aku ketika kita mau mulai punya ide sesuatu yang menarik menurut kalian, mulai aja dulu gitu loh. Maksudnya kita mulai dari kita dulu aja sih. Pertama itu. Nah, kedua adalah gimana cara bagi waktunya. Ini pas banget aku lagi bawa buku. Aku biasanya suka nulis buku waktu aku bikin tanggal di sini, kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya? Tapi nggak apa-apa, iya. Jadi aku tuh suka nulis tanggalan di buku, aku tulis satu-satu. Halo? Itu tuh kayak planner gitu ya, kayak kalender ya jatuhnya ya? Iya, aku suka tulis di sini. Terus aku nulis apa aja yang mau dikerjain setiap harinya, jam berapa. Terus kayak punya ide apa, kita tulis juga. Jadi aku tuh anaknya ketika aku punya ide apa, aku tuh nggak langsung bikin gitu loh. Aku tulis dulu, aku kembangin gitu loh. Jadi hasilnya pun juga pasti akan lebih maksimal gitu. Oke, menarik. Nah, kalau Mas Jo, silakan. Ya, jadi tadi Andrew menanyakan soal passion versus money. Passion Gitu kan. versus money. Klasik. Oke. Jadi kayak
udah nyaman di kerjaan gitu, tapi nggak passionate gitu. Tapi kalau mau ngerjain yang passion nggak ada uang gitu, gimana? Enaknya milih yang mana nih? Iya. Nah sebenarnya buat Tapi kok bisa tahu passion dia yang nggak ada uang dari mana ya Mas? nggak tahu deh, mungkin sudah nyobain. Sedikit ngeramal ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi buat teman-teman generasi bisa banget di rumah juga, bisa keduanya kok. Maksudnya gini, dari hal yang kita, misalnya apa yang kita sudah kerjakan sekarang, gitu kan? Misalnya apa ya? Saya sekarang kerja, misalnya jadi kerja di bank, gitu kan? Kerja di bank, nggak passion amat, karena passionnya mungkin lebih di saya passionnya hobi masak. Makanan mulu ya dari tadi. Wih, iya, Mas lapar ya. Saya mintain makanan bisa kok Mas. Request dong. Enggak. Nah, misalnya passionnya masak gitu kan. Di satu sisi kalau saya sekarang kerja di bank nggak passion amat gitu, tapi uangnya lumayan. Nah, kalau misalnya saya mau nyoba jualan makanan, saya passion tapi belum tentu ada uangnya. Nah, jadi mungkin kayak gini, kita bisa gimana caranya agar di hal yang kita kerjakan itu ada apa ya? Satu, kita menyukai pekerjaan tersebut. Kedua, kita juga mahir gitu. Mahir kan dalam artian kalau kerjaannya bagus kan orang lebih akan menggunakan jasa kita ya. Jualannya lebih gampang lah. Iya betul kan. Terus ketiga juga ada uangnya. Jangan sampai passionate tapi kere gitu kan. Oke. Tagihan juga dibayarnya pakai berjalan, pakai uang, bukan listrik, air, bukan pakai palawija kebetulan. Gitu. Dan di satu sisi juga orang-orang membutuhkan pekerjaan kita, jadi ada kita pun merasa berkontribusi ya. Nah, jadi misalnya tadi kalau kerja di bank, cari sudut pandang lain, bisa nggak kita mencintai pekerjaan kita sekarang? Dalam artian misalnya, kita menyalurkan kredit untuk membantu usaha-usaha UKM buat jadi maju. Gitu. Jadi kita merasa, kita ada achievement juga di sini, kita membantu mereka, gitu. Atau misalnya kalau kamu memang mau menekuni passionmu sendiri, gitu, usahakan kamu jadi mahir. Karena misalnya saya suka masak, belum tentu saya jago masak. Iya kan? Iya, betul. Kalau saya masak, masakannya nggak enak, siapa yang mau beli? Paling cuma saya saja yang makan. Makan sendiri. Tidak Nah, makanya jadi ketika kita pengen memulai passion kita, mau itu apapun gitu ya, pastikan kita tekuni sehingga kita mahir, sehingga kita bisa menjual passion kita itu lebih baik. Dan otomatis kalau jualannya lebih baik, orang-orang suka, ya duitnya juga ada. Oke. Gitu kan. Jadi dan teman-teman generasi bisa banget harus ingat juga bahwa untuk melakukan ini butuh waktu. Jadi mana yang benar, semuanya bisa benar. Bisa dari kerjaan kita sekarang, kita learn to love what we do, gitu kan. Atau misalnya kita mau memutuskan, kita mau ngerjain passion kita, tapi ya pastikan kamu mahir, gitu. Jadi mungkin butuh 1-2 tahun untuk terus latihan biar jago masak tadi misalnya, sampai masakan kamu enak dan orang jadi suka dan orang mau beli masakan kamu. Jadi duitnya pun ada. Oke. Ini jangka panjang, nggak kayak gue mau passion. Kok sebulan nggak ada duitnya ya, gitu. Kan kebanyakan kita pengen instan ya. Berarti intinya jangan setengah-setengah ya Mas ya? Jangan setengah-setengah. Jadi kalau kamu pengen menekuni sesuatu, coba lakukan 1 tahun dulu di situ. Jadi misalnya mau pindah gitu, passionnya saya mau coba masak. Yaudah coba latihan masak terus 1 tahun, konsisten di situ. Karena pertama kali kita nyoba hal yang baru, pasti akan susah. Gitu. Betul. Kan? Pasti susah. Susah pasti kita keburu males. Itu tuh fase yang kita nggak boleh berhenti kayaknya. Nggak boleh. Nah justru ini di awal-awal terus lakukan. Nah kalau udah setahun dan kita masih ternyata, kayaknya emang gua nggak jago-jago amat, ya udah baru kita memutuskan. Nah. Ya kayaknya emang nggak cocok di sini, ganti. Oke. Jadi jangan sampai udah setahun lu nggak bisa, lu masih masak aja gitu. Iya. Jadi emang harus tahu juga. Nah kalau mau lanjut juga silahkan, tapi kalau mau berhenti dan ganti lagi, pastikan udah ada setahun itu dulu deh buat kita ekspor. Oke. Atau mungkin at least you have to know when to stop lah. Ya bisa juga. Oke. Mas Jo, ini juga ada yang mau nanya nih dari Septiani, Mapika Sari, dia bilang, mau nanya dong Mas Jo, bagaimana cara meningkatkan personal branding dalam konteks job seeker jika pekerjaan yang kita mau berbeda dari pekerjaan kita sebelumnya? Oke. Ya kamu harus lebih banyak konten yang baru. Misalnya tadi dari kerja di bank, saya mau jadi chef gitu, mau masak. Ya kamu harus bisa menunjukkan kalau kamu jago masak, gitu kan. Ketika misalnya kamu sudah bikin konten soal masakan gitu kan, orang jadi mengenal kamu sebagai, dia emang chef yang jago masak. Kamu mau nge-play di restoran mana jauh lebih gampang, gitu. Misalnya sekarang kayak apa ya, Chef Juna gitu kan. Chef Juna, iya. Sudah, memang chef. Kalau dia nge-play, taruhlah dia pengen kerja gitu ya, nge-play kerja di restoran, orang udah tahu, ini Chef Juna, ya udah boleh. Orang nggak akan peduli sebelumnya dia ngapain gitu kan. Tapi branding sebagai chefnya udah kencang.
Oh iya benar. Dan udah lama juga ya. Udah lama. Oke. Oke. Ini ada juga dari Novi Nurjayanti. Mau nanya dong ke Mas Jo dan Kak Namira, era sekarang ini kan kebanyakan personal branding itu untuk tujuan cepat viral. Nah, apakah itu baik? Gimana caranya agar bisa ke arah produktif dan lebih menginspirasi despite cuman buat viral doang? Silakan Kak Namira. Kalau emang tujuannya buat viral, takutnya itu cepat turunnya gitu loh, nggak konsisten, nggak bertahan dengan lama gitu loh. Emang ketika kita mau menjadi seorang influencer yang baik, butuh konsistensi, butuh fokus, dan ketika kita sudah konsisten tahu maunya apa, nah itu tuh berkembangnya tuh lebih enak gitu loh. Karena kita tahu lah generasi baik itu pasti harus memberikan konten-konten yang baik-baik. Jadi karena aku tuh berasa banget ketika aku punya anak, aku harus menghasilkan konten yang baik. Kenapa? Nanti ketika anak aku lihat konten aku, oh ibu aku dulu kontennya bagus ya, bisa digunakan ya dengan baik ya, kayak gitu-gitu sih. Karena kita tuh bukan mikirin masa sekarang aja, tapi kita harus mikirin masa depannya tuh kita harus menghasilkan generasi-generasi yang baik. Oke, karena kebanyakan cuma mau ngejar viralnya doang ya biasanya ya. Iya. Oke. Iya. Oke, itu tadi menurut Namira. Kalau menurut Mas Jo gimana? Ya, nambahin dari Namira juga. Jadi betul, kita itu pikirnya gimana caranya bikin konten secara konsisten, bukan bikin konten yang viral, jangan gitu. Bikin konsisten, karena itu kalau kita bikin konten viral jadinya kita cuma mikir gimana caranya bikin satu konten udah viral gitu, tapi ternyata nggak viral gimana. Iya, ntar kecewa sendiri. Tapi kalau kita mikir gimana caranya bikin konten yang konsisten, bikin terus setiap hari bikin konten gitu kan. Dan kalau misalnya nanti ada salah satu konten kita yang resonate, misalnya buat viral itu kita bisa berusaha menuju ke situlah. Semisal Oke, saya lagi bahas keuangan, kita bahas tren yang lagi sekarang apa nih, misalnya COVID gitu. Gimana caranya di masa pandemi kita mengatur keuangan. Nah, jadi ada irisannya. Masih masuk yang sekarang gitu kan. Atau misalnya sekarang lagi tren investasi. Nah, investasi apa? Saya bisa masuk ke situ. Dan berharap nanti di pick up. Tapi kan ketika kontennya viral, orang datang ke profil kita, orang akan lihat, nih orang kontennya kayak gimana sih? Gitu kan. Kok kontennya nggak jelas? Males. Tapi kalau kita konsisten, misalnya saya ngomongin finansial, datang di page saya ngomong, oh ini kontennya finansial, atau misalnya Namira fashion gitu, ada satu dia outfit OOTD misalnya yang viral, pas lihat ke page-nya, oh memang outfitnya bagus-bagus nih, seleranya oke nih di bidang ini. Iya, jadi konsisten gitu kan. Yang paling penting itu adalah konsistensi, virality nanti aja. Gitu. Yang penting kita biasakan bikin konten secara konsisten. Dan kalau ngomong konten yang disukain orang itu seperti apa, rata-rata ada dua jenis konten yang disukain. Yang pertama itu konten yang menghibur. Menghibur itu ya kayak komedi gitu kan, atau misalnya yang musikal, menyanyi atau nari gitu kan. Itu kan menghibur juga. OTD itu juga menghibur, jadi visually pleasing lah. Atau konten yang informatif. Informatif membuat orang jadi tahu. Gitu kan, ada orang yang ke sosial media juga mereka pengen belajar. Mereka pengen belajar ke akun-akun yang makanan, ada juga yang belajar masaknya. Gitu. Ini masak bikinnya gimana, belajar. Atau misalnya ada yang nanya ke Namira, gimana ya caranya mengurus anak gitu. Dengan kesibukan saya bisnis ini itu masih bisa ngatur anak. Jadi mereka juga butuh informasi. Nah, selama kita bisa menyediakan itu antara entertainment, hiburan atau juga informasi, itu orang akan kembali lagi ke akun kita. Jadi mereka belajar, pengen nanya lagi ke Namira, pengen belajar lagi dari John gitu. Oke, ini ada juga yang nanya nih Mas, dari Mayang katanya ke Namira juga dan Mas Jo, gimana sih caranya personal branding bagi orang yang pemalu dan pendiam? Apakah itu sebuah bisa dijadikan sebuah excuse kah? Mungkin dari Kak Namira dulu yang jawab, silakan. Aku pribadi, aku tuh orangnya tuh nggak jago banget ngobrol. Maksudnya kalau ngobrol tuh nggak tertata gitu loh. Jadi yang aku lakukan biasanya, aku tuh nulis foto terus aku nulis dulu. Abis itu aku baru ngomong pelan-pelan di depan kamera. Karena aku tuh anaknya suka di depan kamera, tapi ketika aku harus berinteraksi sama orang, gue deg-degan. Jadi mau nggak mau aku catat dulu, aku obrolin apa poin-poinnya, baru aku obrolin pelan-pelan ke orang itu. Jadi maksudnya emang setiap orang pasti punya fasenya masing-masing. Mungkin kalau Krista, kalau Mas Jo, aku dari tadi denger, enak banget ketika mereka ngobrol. Kalau aku tuh agak kayak patah-patah, terus kayak nanti ke sana, nanti ke sana. Nah, biasanya aku terus poin-poinnya dulu gitu loh.
Baru nanti aku obrolin pelan-pelan sama followers aku. Oke. Oh, jadi Dan aku suka ngomong di depan kaca. Aku Oh, suka ya? belajar ngomong di depan kaca. wow, apakah dia Snow White? Iya. Tapi emang kadang-kadang itu it's all about preparation. Semua tuh harus ada persiapan. Oke. Kalau menurut Mas Jo sendiri gimana? Ada dua cara sih. Yang pertama sebenarnya ketika kita ingin bikin personal branding, kita nggak harus menampilkan diri kita. Gitu. Sekarang kan juga banyak konten-konten yang model edukasi ya, Iya, yang di betul. slide banyak gitu Iya, kan. iya, iya. Nah itu kan bisa seperti itu juga. Atau kita buka Q&A kan nggak harus ada muka kita di situ. Iya betul. Gitu kan. Kecuali ada yang narsis banget pengen ada mukanya juga di balik tulisan. Betul. Atau kecuali ya tanya tentang gue gitu. Tapi kadang kita buka Q&A misalnya tadi seputar fotografi. Ada yang mau tanya nggak? Dia fotografer misalnya. Iya. Itu kan dia menjelaskan nggak harus pakai muka dia, nggak harus ngomong juga, bisa dituliskan. Betul. Gitu. Jadi banyak cara buat mengakali itu. Tapi memang betul juga yang Namira bilang, kita harus belajar gitu. Kadang kita itu gara-gara apa ya? Komunikasi itu kayaknya semua orang bisa ngomong gitu ya. Semua orang bisa berbicara. Jadi kita taking it for granted. Kita nggak merasa perlu belajar komunikasi. Padahal kan kalau mau dibilang kelas-kelas public speaking juga banyak. Iya. Buka YouTube aja kayak ketik how Public to speaking. improve public speaking gitu. Iya. Banyak banget kelasnya. Tapi apakah pernah kita mencoba untuk baca, mempraktekkan dan meningkatkan kemampuan kita? Nah, ini gitu yang perlu kita pikirin. Gimana caranya kita juga belajar. Jadi jangan takut buat belajar. Jangan takut buat belajar. Udah gitu pasti ujung-ujungnya adalah personal branding juga. Jadi ketika lo pengen fokus personal branding lo, yang harus lo butuhkan adalah ya belajar juga sebenarnya. Gue mau cerita dikit deh. Boleh mas. Jadi dulu ya, ketika tahun 2012 gue masuk kantor baru. Itu kan marketing agency lah. Nah, dikenalin, dibawa bos gue meeting, ketemu klien. Oke. Kenalin, ini Jonathan yang akan handle akun kamu nanti. Oke, terus gue duduk di situ, meeting, nyatet, merhatiin. Besoknya gue dipanggil bos. Iya. Klien pengen kamu diganti. Kayak, hah? Kenapa? Hah? Karena kamu nggak ada andil di situ, gitu. Jadi kayaknya klien menganggap kamu nggak pinter, karena kamu duduk diem aja, nggak komen apapun, nggak proaktif, nggak ini. Terus dari situ, oh ya udah, oke, saya akan coba tingkatin ya. Bahaya dong kalau performance gak bagus kan bisa dipecat. Kasarnya gitu kan. Iya. Nah akhirnya dari situ mulai belajar. Jadi ketika meeting, mulai ngasih komentar, mulai proaktif, nanya ke klien juga. Setelah meeting juga ngobrol basa-basi dulu gitu. Jadi secara nggak langsung itu bikin belajar juga. Karena ya mungkin itu memang survival juga ya. Kalau nggak improve dipecat. Nah jadi mungkin teman-teman juga cari kenapa sih kalian perlu untuk meningkatkan skill komunikasi. Pentingnya apa buat kalian gitu. Jadi ketika kalian udah tahu pentingnya, kalian pun jadi bisa lebih semangat buat belajar. Nah, itu dia. Tapi dari pengalaman Mas Jo tadi, ini leads ke pertanyaan berikutnya. Karena di sini pertanyaannya adalah apa yang perlu kita lakuin ketika apa yang pengen kita tunjukkan ternyata beda dengan persepsi orang-orang yang mereka harapin dari kita. Apakah kita harus berubah menurut persepsi orang-orang, atau kita meyakinkan orang-orang itu untuk kayak ini gue loh, gitu. Dari Namira dulu kali ya. Kadang-kadang orang tuh nggak suka sama kita bukan karena nggak suka, menurut aku karena dia tidak terbiasa dengan apa yang kita tampilkan. Oke. Jadi kita harus pelan-pelan ngasih tahu informasi ke mereka. Misalnya, sorry banget kalau misalnya aku contohnya aku lagi ya. Iya, nggak apa-apa. Misalnya gini, aku tuh suka pakai apa? Nggak apa-apa. Misalnya aku suka pakai baju warna-warni gitu. Banyak orang yang bilang kenapa sih harus pakai baju warna-warni? Aduh pusing ngeliatnya. Karena orang-orang mungkin tidak terbiasa dengan konten yang disajikan gitu loh. Nah, dengan kita memberikan penjelasan kenapa sih kita harus pakai baju warna putih, kenapa kita harus pakai baju warna merah, kenapa kita harus pakai baju warna biru, mungkin mereka lama-lama akan mengerti dengan konten yang kita sajikan gitu loh. Kadang-kadang menurut aku orang tuh suka ngelihat visual tapi nggak baca caption. Nah, itulah tugasnya kita supaya followers itu juga baca caption. Kadang-kadang kalau aku habis posting itu aku suka taruh di Instagram stories, terus aku suka ngomong gini, jangan lupa ya baca caption menurut kalian ini gimana, yang kayak gitu. Jadi membangun interaksi supaya followers kita juga makin pintar sih. Oke. Ada banyak cara ya. Kalau menurut Mas Jo? Benar sih. Ya itulah kita terbiasa kayak
baca headline nggak baca isi. Betul. Kadang-kadang cuma lihat gambar, kita nggak baca isinya. Betul. Dan buat teman-teman juga sebenarnya ini simple sih. Ini cuma masalah selera. Oke. Udah gitu. Cuma masalah selera gitu kan. Dan kalau misalnya kayak gua nggak suka konten yang seperti ini, ya nggak apa-apa. Itu kan selera aja, gitu kan. Ada orang yang misalnya kalau secara baju ada yang lebih fashion ya, ada yang lebih suka outfit yang minimalis, monoton, ya nggak apa-apa. Ada yang lebih vibrant, lebih colorful, nggak apa-apa juga, masalah selera gitu. Ada yang suka makanan pedas, ada yang suka makanan dikecapin, ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga, gitu kan. Apakah ada yang salah dengan masing-masing? Apakah karena saya nggak suka pedas maka semua makanan harus tidak pedas? Nggak gitu. Iya betul. Karena saya suka manis maka semua makanan harus dikecapin? Nggak gitu juga. Tuh, jadi mungkin teman-teman bisa lihat kalau misalnya ada komentar-komentar, dilihat aja masukan apa yang bisa kalian ambil, dan kalian juga harus bisa milah. Oh ini kayaknya memang masalah selera aja deh. Jadi nggak usah terlalu dipikirin. Malah jadi kayak karena orang sukanya ini maka saya harus berubah kayak gitu. Nggak juga. Takutnya malah jadi kita bohong sama diri kita sendiri. Kita jadi nggak nyaman. Iya gitu kan. Iya. Saya sukanya misalnya saya suka yang fashion yang colorful. Karena menurut saya itu lifting up my mood gitu, bikin suasana sehari kita jadi lebih cerah gitu. Tapi orang-orang kayak mending monoton aja apa segala macam. Ketika monoton kita jadi kayak nggak nyaman, make terus kan seharian, berasa suram atau apa misalnya. Gara-gara ikutin maunya orang lain. Betul. Tapi kitanya nggak nyaman. Nah ini kan sebenarnya balik lagi ke selera. Kalian seleranya apa, lakukan. Akan ada orang-orang yang seleranya sama kok. Ya tadi makanan pedas, akan ada orang-orang yang suka makanan pedas. Mereka ngobrolin makanan pedas. Iya. Tapi ada orang yang suka makanan manis, ya udah mereka akan ngumpul dan ngobrolin makanan manis. Apakah ada yang salah dengan keduanya? Tidak ada. Masalah selera aja. Oke, jadi jangan sampai pengen ngikutin maunya orang gitu, tahu-tahu kita jadi nggak nyaman sendiri ya. Iya. Enggak, takutnya juga nanti tuh bisa stres lama-lama kayak kalau terlalu diikutin kan orang tuh banyak banget ya gitu. Takutnya pertama stres, moodnya juga jadi hancur. Terus nanti berkembang juga nggak jadi lebih baik juga gitu loh. Karena jujur sosial media itu kalau kita tidak pintar-pintar memilih yang mana yang benar dan mana yang baik buat kita sendiri akan bingung gitu. Iya sih, dan mungkin then again we cannot please anyone gitu. Kita nggak bisa memuaskan setiap orang gitu. Oke. Nah, dan ini juga yang tadi udah kita omongin bahwa sosial media itu adalah mungkin tools utama untuk saat ini ya, untuk kalau kita pengen ngelakuin personal branding. Nah, gimana sih cara nge-maintain sosial media itu sendiri dari Mas Jo dulu deh? Posting konten, coba gini, kita biasain posting konten aja tiap hari. Jadi mungkin sekarang kayak ada orang yang posting konten sebulan sekali gitu kan. Wow. Sebulan sekali. Dia mau personal branding tidak ya? Udah sebulan sekali, udah sebulan dihapus-hapus. Dia hapus. Ya balik lagi gitu kan. Nah, jadi di satu sisi kita harus membiasakan diri kita untuk posting konten. Nggak harus konten tentang kita, tapi bisa jadi branding seperti apa yang kita inginkan gitu. Kalau misalnya saya mau nunjukin interest ke makanan, ya nggak apa-apa. Posting konten soal makanan. Gak cuma soal foto makanan, tapi juga ngebahas gimana kalau kemiri, jahe, ketumbar dicampur jadi satu, rasanya kayak gimana misalnya. Jadinya prank. Bisa jadi gitu kan. Jadi banyak sekali yang bisa dieksplor dari kita bikin konten. Jangan takut teman-teman gitu. Dan mungkin kayak kalian pun yang belum terbiasa, seiring waktu kalian akan menemukan kayaknya memang gaya aku yang seperti ini gitu. Tapi itu setelah konsisten ya bikin konten 3 bulan, 4 bulan, baru nanti pelan-pelan mulai dapet nih gitu. Jangan kayak sehari langsung berharap jago, nggak gitu juga. Lagi-lagi butuh waktu ya Mas. Butuh waktu. Dan konsistensi itu susah banget. Apalagi kita kan sekarang generasi instan ya. Iya. Gitu. Posting dikit langsung berharap ada yang komen, ada yang like gitu. Kok belum sih? Di-refresh aja terus gitu kan. Kalau kita chat sama temen nggak dibalas 5 menit, kita udah ini orang mana sih gitu, online tapi kok nggak ngebales ya gitu. Iya benar. Jadi kita kan semakin kesini semakin tidak sabaran dan kita pengen hasil yang instan. Nah ini juga kita harus mengerti bahwa membangun sesuatu, branding, karir atau bahkan dalam relationship itu juga perlu waktu. Nggak ada yang instan di situ. Oke, menarik. Kalau menurut Namira sendiri gimana sih caranya maintain sosial media kita tuh? Pertama sama kayak Mas Jo, kita harus konsisten. Minimal kalau aku pribadi sehari itu posting IG feed sekali, IG story misalnya kayak apa? Satu hari apa 1 minggu? 1 hari sekali.
sehari sekali tuh posting dalam sehari ada postingan sekali. Oke. Terus kalau IG story sehari itu aku posting biasanya 5 sampai 6. Kalaupun bukan aku yang ngobrol, tapi aku tanya jawab sama mereka. Bangun itu dulu aja, pelan-pelan. Jangan langsung banyak, takutnya nanti kalian bosen. Takut bosen, abis dari bosen kayak, udah nggak mau. Takutnya Mas Jo bilang, nanti lama-lama maunya instan. Nah, semuanya itu nggak ada yang instan kan, harus pelan-pelan. Yang kedua adalah fokus sama apa yang kita kerjain. Misalnya kayak pengen bahas makanan, ya udah kita bahas makanan dulu aja. Kalau misalnya emang kalian ngerasa kok responnya kayak kurang bagus, ya udah bahas pilar yang lain. Misalnya kayak bahas tentang fashion, banyak yang ngobrolin tentang fashion, ya udah deh fashion dulu aja deh, nanti baru fashion disambungin sama makanan, misalnya kayak gitu. Sama ketiga itu banyakin referensi. Mungkin kita bisa ngeliatin referensi luar tuh lagi innya tuh apa, kita bisa sambungin ke Indonesia juga kayak gitu. Karena ketika kita banyak referensi, pasti akan lebih luas juga kan pengetahuan. Oke. Nah, ini ada yang mau nanya juga nih dari generasi bisa banget di rumah, dari Ganes Prinando Putra Kadesa. Menurut Bang Jo, apakah memiliki personal branding dapat membantu kita nih sebagai fresh graduate dalam mencari pekerjaan, Bang Jo? Banget. Jadi ya, ini yang terjadi di belakang layar. Ketika kalian ngirim CV, HRD dan juga user itu pasti akan googling sosial media kalian. Wah, ini baru tahu Mas, beneran. Betul, iya kan pasti lihat ini orangnya kayak gimana sih. Oke. Kalau secara personality Takut ya sekarang ya. Betul, kalau di sosial media kan tukang bikin onar gitu. Iya. Masa mau direkrut nanti di kantor malah bikin onar. Gitu kan. Jadi minimal personal branding sebagai orang baik-baik. Minimal. Oke. Sebagai manusia yang normal lah gitu. Betul. Bukan tidak bikin onar itu sudah cukup membantu. Nah, kalau misalnya kalian mau spesialis tertentu gitu, misalnya soal mau jadi developer gitu kan. Yaudah kalian harus bisa nunjukin itu nggak cuma di sosial media kita ngomongin Instagram, tapi juga LinkedIn gitu. Atau misalnya kalau kalian menulis gitu, menulis kan lebih enak ya. Iya. Tinggal ya udah kasih lihat tulisan-tulisan kalian seperti apa, blognya kayak gimana. Itu kan part of personal branding juga. Jadi orang pun bisa lihat, oke, misalnya HRD tuh, ini mau ngelamar jadi penulis. HRD akan ngelihat secara personality dia gimana. Di sosial media kayaknya orang baik-baik aman. Nah, terus nanti bosnya akan lihat, tulisan-tulisan dia seperti apa. Nah, itu kan bisa kelihatan di sosial media kita. Kalau brandingnya udah oke, semua karya kita bisa langsung dilihat. Iya. Otomatis pertimbangan untuk merekrut kita juga jauh lebih besar. Berarti kita harus hati-hati banget ya sekarang ya di bersosial media ya. Hati-hati. Itu garda terdepan, Bos. Betul. Nih buat kamu generasi bisa banget di rumah, mau nge-tweet mau apa hati-hati. Ya ntar dicek sosial media lo sama HRD ya. Terus ada lagi yang karena aku boleh nambahin nggak? Sebenarnya sekarang itu kayak aku kerja di media sosial, aku aja nyari beberapa tim buat bantuin aku aja. Aku ngelihat portofolio dia bikin videonya bagus nggak ya, dia fotoin orang itu bagus nggak ya. Karena sekarang itu ternyata aku aja tuh ngelihat Instagram orang itu aja bisa melambangkan pribadinya dia tuh kayak gini ya, kalau kerja sama aku cocok nggak ya. Bisa jadi portofolio buat kita juga gitu loh. Maka dari itu sepenting itu ya, apalagi di masa digital seperti ini, sosial media udah hampir segala-galanya. Jadi kalau bisa dijaga sosial media kamu ya. Betul? Setuju. Oke, ini ada yang mau nanya lagi dari YouTube kita. Oke, gue baca dulu yang di sini. Nih, ini juga buat Kak Namira dan juga Kak Jonathan. Mungkin boleh di-share kali ya tips-tips gitu buat teman-teman generasi bisa banget biar bisa mempertahankan personal branding yang baik dalam situasi ini dan setelah pandemi pun gitu. Gimana cara mempertahankan? Balik lagi mempertahankan personal branding yang baik. Satu, tetap konsisten dengan posting konten gitu kan. Apalagi sekarang algoritma sosial media itu ya. Jadi kan lagi berubah banget ya Mas ya. Nah, jadi intinya gini, semakin besar interaksi kita gitu kan, semakin orang engage sama konten kita, nanti konten kita akan disodorin ke page mereka, gitu. Jadi kalau mereka menganggap wah konten ini nggak menarik, nggak ada interaksi, konten ini nggak menarik juga, nggak ada interaksi, atau mungkin kita nggak post, lama-lama ya kita akan di apa ya? Kita tersingkirkan dipromosiin sama mereka gitu ya. Jadi konten orang lain yang justru di-push ke akun mereka gitu kan. Kan ibaratnya kita follow 500 orang, nggak mungkin 500-nya disodorin kan. Pasti disodorin ada beberapa. Nah, jadi algoritma sosial media sebenarnya mereka akan milih konten yang kamu suka tuh konten yang kayak gimana sih? Gitu, misalnya kamu suka gini, kamu follow pemain bola gitu misalnya, makanan sama kucing.
akun-akun kucing. Ada kucing. Kamu interaksi sama akun-akun kucing, otomatis nanti algoritma membaca, wah, ini orang sukanya sama hal-hal yang berbau kucing. Ya udah, disodorin tuh kucing Persia apa segala macam gitu kan, disodorin sehingga kamu suka gitu. Jadi berinteraksi dan lebih lama di platform. Nah, buat teman-teman juga kita harus tetap konsisten coba berposting sehingga akun kita juga tetap ada interaksi. Jadi algoritma membaca kita tuh tetap relevan. Kalau misalnya kita nggak posting lebih lama gitu ya, takutnya itu nanti algoritma menyingkirkan kita, dan kalau mau posting lagi kita harus mulai dari awal lagi lah kasarnya, membangun interaksi lagi. Gitu. Oke, baik. Kalau menurut Namira gimana, Namira? Itu aku lagi rasain kemarin. Jadi handphone aku 3 hari itu rusak. Jadi ya 3 hari 2 hari rusak. Terus aku nggak posting apapun. Terus tadi baru aku baru posting lagi, langsung turun viewersnya, terus langsung turun interaksinya juga. Makanya emang kita tuh beneran harus konsisten dalam bersosial media ini. Mau tanya jawab kayak, mau cuman apa kabar nanyanya gitu. Karena beberapa followers kita tuh suka banget ditanyain kayak gitu, kangen gitu, bikin kangen gitu loh. Terus yang kedua adalah fokus sama apa yang kita punya, tadi aku bilang, fokus sama pilar-pilar yang kita punya. Jadi kalau misalnya bingung hari ini mau posting apa, kita lihat nih pilar-pilar. Oh, kemarin belum bahas tentang masak, ya udah deh masak dulu aja deh. Terus kalau misalnya emang bingung nanti mau masak apa, tanya, kira-kira hari ini masak apa ya? Kan itu bisa membangun interaksi juga kan. Terus lama-lama nanti bisa berkembang jadi masaknya model mau apa gitu. Sama yang satu lagi, perbanyak referensi. Oke. Siap. Nah, ini juga pertanyaan paling terakhir ini buat Namira dan juga Mas Jo. Ya. Dari tadi udah kita omongin generasi bisa banget. Nah, sebenarnya menurut Mas Jo dan Namira, generasi bisa banget itu seperti apa sih versi kalian berdua? Dari Mas Jo dulu. Kalau menurut aku, generasi bisa banget itu generasi yang bisa, yang pertama tahu mimpinya apa, gitu kan? Tahu mimpinya apa, terus 2 juga mau melakukannya. Jadi nggak cuma mimpi tapi rebahan doang. Kan banyak dari kita tuh yang mimpinya ketinggian tapi hobinya rebahan gitu kan. Wow, sepertinya itu aku. Gitu. Jadi beneran apa ya, kalau bahasanya no action talk only lah. Jadi kita harus bisa banget itu, kita tahu mimpi kita apa dan kita berani mewujudkannya. Gitu. Tahu mimpi apa dan berani mewujudkannya. Iya. Nah, kalau menurut Namira, generasi bisa banget itu apa sih? Kalau aku pikirnya bisa melakukan apapun sih kalau zaman sekarang. Mimpi itu menurut aku nggak ada batasan, bisa melakukan apapun yang kita mau, tapi yang pertama kita harus jujur. Yang pastinya harus memberikan yang positif. Dan kita harus happy. Kalau misalnya kita sedih, kita nggak bisa memberikan konten-konten yang nggak menarik gitu loh. Oke. Berarti harus happy, jujur, dan positif. Betul, Namira? Benar. Nah, nggak kedengeran ya suara aku takutnya ya. Iya. Tapi keluar kok ya. Tapi dan again, ini buat kamu generasi bisa banget di rumah ya. Dalam perubahan yang sangat cepat itu, personal branding sangat dibutuhkan untuk pengembangan karir dan juga cara berkomunikasi. Nah, untuk memulainya, yang tadi udah di-share juga sama Mas Jo dan Namira tadi ya, harus mengenali terlebih dahulu diri sendiri. Menjadi diri sendiri, jangan gara-gara orang lain ataupun lingkungan sekitar. Terus kita jadi ingin menjadi seperti itu. Dan jangan lupa juga ya, belajar untuk speak up, menonjol dari kerumunan, selalu konsisten, jangan setengah-setengah dengan apa yang dikerjakan dan disukai, membantu kita untuk dapat menunjang karir dimanapun dan apapun kondisinya. Jangan pernah takut untuk belajar. Betul Namira? Betul Mas Jo? Oke. Benar. Sekali lagi terima kasih buat Namira, terima kasih buat Mas Jo, terima kasih banyak ya. Nanti main-main lagi ya Mas Jo ya. Boleh. Namira kalau ada lagi main-main ke studio Namira ya, kalau udah pandemi selesai ya. Iya, mohon maaf ya kalau misalnya yang kurang-kurang. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Makasih Mas Jo, makasih Krisna. Makasih banyak Namira, makasih banyak Mas Jo. Dan juga buat kamu generasi bisa banget di rumah. Kalau tadi kita sudah ngobrol-ngobrol, jangan kemana-mana karena habis ini ada Felicia Putri. Oke?
itu dia tadi tuh Mas Jo sama Namira udah ngasih tahu kita. Pokoknya kita harus bisa melakukan personal branding. Ada banyak caranya. Karena ketika lo sudah melakukan personal branding dengan baik, wow, lo sudah ngelakuin apa passion lo, money will follow. Tapi ingat, ketika ntar pemasukannya udah banyak, yang juga harus diperhatikan adalah bagaimana cara biar duit itu tidak dipergunakan dengan sia-sia. Bagaimana caranya biar duit itu bisa berguna buat lo dan juga buat keluarga lo. Karena kebanyakan nih ya, kalau teman-teman gitu, ya kayak gue deh misalkan gitu, kita udah nyari duit segala macam, duitnya tahu-tahu udah nggak tahu nih kemana, pakai hilang, habis buat makan, buat nongkrong. Maka dari itu, sekarang ada Felicia Putri yang bakal ngasih kita financial hack. Bagaimana cara kita untuk mengelola keuangan. Ini dia, Felicia Putri. Mau normal atau new normal? Kami harus selalu fit dan siap hadapi situasi. Kreatif cari solusi dan kolaborasi. Kami generasi penuh inspirasi. Kami generasi bisa banget. Bear Brand, rasakan kemurniannya dari Nestle. Halo semua, perkenalkan, namaku Felicia. Aku adalah generasi bisa banget. Semoga belum bosen ya. Gimana tadi sesi talk show bersama Jonathan dan Tantri? Seru banget ya, dan semoga bisa ngebantu generasi bisa banget untuk tetap stand out dalam setiap kompetisi. Di situasi yang nggak pasti kayak gini, akan selalu ada rintangan yang menghalangi dan mengacaukan rencana kita. Oleh karena itu, sebagai generasi bisa banget, kita harus selalu jaga kondisi, kreatif, cari solusi, dan siap hadapi apapun situasi yang terjadi. Nah, dalam kesempatan ini, aku mau ngebagiin tips mengenai investing for life goals yang bisa teman-teman generasi bisa banget lakukan di rumah. Stay tune ya! Biasanya nih ya, kalau kamu ada uang berlebih, kamu apain? Dijajanin atau ditabung di bank nih? Dua-duanya boleh, malah dua-duanya harus. Gak ada yang lebih atau kurang penting. Kalau ada rezeki lebih, bagikan dengan orang lain, beli produk lokal, sedekah. Karena siapa tahu ada rezeki orang lain yang juga dititipkan ke kita. Tapi harus ada yang ditabung, disimpan, dengan menyadari ada hari-hari baik dan ada juga hari-hari yang kurang baik. Selama ini kan kita taunya menabung nih, belum banyak yang familiar dengan berinvestasi. Apa bedanya sih? Misal ya, kita punya uang 10 juta. Kalau taruh di tabungan bank yang bunganya 0,1% per tahun setelah pajak sebelum biaya admin, uang kita akan jadi 10,1 juta di tahun ke-10. Sedangkan kalau diinvestasikan ke produk keuangan yang keuntungannya 7% per tahun, uang 10 juta yang sama bisa jadi 19,6 juta di tahun yang ke-10. Sederhananya tuh, menabung itu membiarkan uang kita beristirahat. Sedangkan berinvestasi itu membuat uang bekerja untuk kita. Nah terus pertanyaan selanjutnya adalah aku cocoknya investasi apa ya? Aku mau bilang investasi itu kayak kendaraan. Pilih sesuai dengan tujuan kita. Misal kita mau jalan-jalan ke rumah sebelah, ya kita jalan kaki. Tapi kalau kita di Jakarta dan mau pulang kampung ke Bali, ya kita naik pesawat. Investasi itu seperti jalan kaki dan naik pesawat. Nggak ada yang paling baik, pilih yang paling cocok aja sesuai dengan tujuannya. Jadi untuk mutusin investasi apa, ada baiknya kita punya tujuan, know what we want. Dan juga nggak kalah pentingnya, kenal sama diri sendiri, profil resiko kita, know who we are. So, ada dua formula nih untuk nentuin kita cocoknya investasi apa. Pertama, tahu tujuan. Kedua, ngerti profil resiko kita. Ayo mulai dari yang tujuan ya. Coba kita pikirin sejenak. Apa aja mimpi dan tujuan kita. Misal, mau liburan tahun depan setelah setahun ini di rumah aja. Atau mau DP rumah nih tahun depan setelah nabung dan berhemat di 2020. Nah, ini kan mimpi-mimpi yang jangka pendek ya, karena kurang dari 1 tahun. Jadi, kita coba cari instrumen investasi yang mudah dicairkan. Gak terlalu fluktuatif pergerakan harganya, yang rendah resiko. Seperti deposito, tabungan, atau kalau lebih cerdasnya lagi, di reksadana pasar uang.
Selain itu mungkin ada dari kita yang punya mimpi mau nikah atau ajak orang tua umroh 2 tahun lagi. Nah ini tipe-tipe mimpi yang jangka menengah. Cocoknya tuh produk keuangan yang sedikit lebih beresiko dan tingkat potensi returnnya lebih tinggi. Seperti reksadana pendapatan tetap, obligasi negara, emas, atau peer-to-peer lending. Ada lagi dari kita yang punya impian mau menikah 5 tahun lagi, atau beli rumah sendiri 10 tahun lagi, atau mau pensiun dini di umur 40. Nah, karena ini jangka waktunya masih panjang, lebih dari 5 tahun, jadi boleh ditaruh di produk keuangan yang lebih tinggi resiko dan lebih tinggi juga returnnya. Seperti saham, reksadana indeks, atau mungkin coba buka franchise. Setelah tahu tujuan kita, nggak kalah pentingnya untuk kenal sama diri sendiri atau profil resiko kita. Karena ada orang-orang yang kalau investasinya turun 5% aja, udah langsung ketar-ketir dan parno. Nggak apa-apa, bukan salah siapa-siapa. Tiap orang kan emang beda-beda. Makanya penting untuk pilih investasi yang sesuai nih dengan karakter kita. Yang bisa bikin kita tidur dan nggak kepikiran terus. Nah, gimana caranya untuk tahu? Tanya sama diri kita sendiri. Aku coba sederhanakan jadi 5 pertanyaan yang akan kita jawab bareng-bareng ya. Pertama, statusmu saat ini, udah menikah atau belum? Kedua, ngerti investasi nggak? Jawabannya cuma yes or no nih, biar lebih simple. Ketiga, pernah investasi nggak? Keempat, kamu investasi untuk mimpi yang jangka waktunya gimana? Kurang dari 5 tahun atau lebih dari 5 tahun? Dan kelima, kalau investasimu turun 15%, kamu bakal gimana? Jual atau tambah? Nah, kamu isi this atau that ini, terus jumlahkan berapa this dan berapa that-mu. Dan lihat hasilnya. Semoga memberi kamu sedikit gambaran cocoknya investasi apa ya. Misal, tadi aku this-nya ada 1, that-nya ada 4. Berarti masuk kolom yang ini. Nah, jadi aku tuh cocoknya sama properti, tanah, reksadana campuran, reksadana saham, peer-to-peer lending, dan saham. Ada juga reksadana pasar uang, emas, dan US dollar. Nah, 3 instrumen ini tuh semua orang wajib punya menurut aku, terlepas dari apapun profil resikonya kita. Karena fungsinya itu sebagai instrumen diversifikasi. Punya sekitar 10% dari total aset kamu deh. Nah, ini kan banyak ya pilihannya. Mungkin kamu jadi bingung nih sekarang, pilih yang mana? Saran aku, kamu pilih aja 1 yang paling bikin kamu kepo, paling tertarik, dan kamu paling tahu. Pilih 1, terus nabung rutin di sana minimal 6 bulan deh. Sambil kamu cari tahu lebih dalam tentang produk itu. Apa sih yang bikin dia naik turun, cara kerjanya gimana sih? Setelah kamu nabung rutin dan kamu pelajari, barulah kamu boleh pindah ke produk yang lain. Dengan begitu, semoga kita jadi benar-benar paham dengan apa yang kita investasiin. Karena investasi yang paling baik itu investasi yang paling kita ngerti. Nah, semoga dengan ini kita bisa lebih ngerti investasi apa yang cocok buat kita ya. Karena emang gak ada investasi yang paling baik atau paling bagus untuk semua orang. Jangan dicari. Investasi itu kayak cari jodoh. Pilih yang sesuai dengan hati dan tujuan kita aja. Thank you ya teman-teman udah ngobrol duit bareng aku di 4 series ini. Aku coba rekap secara singkat ya semuanya. Pertama, mulai dari ngecek kesehatan keuangan kita. Biar tahu kita nih lagi di mana ya sekarang dan masalahnya tuh apa sih? Baru kita cari solusinya. Pastikan penghasilan tuh lebih besar dari pengeluaran, biar kita nggak perlu berutang dan ada bagian yang bisa ditabung. Kedua, fokus mengelola pengeluaran dulu. Kelompokkan ke pos yang bisa ditunda, dibuang, dikurangi, atau dipertahankan. Ketiga, setelah pertahanan kita udah kuat, ayo coba cari cara untuk nambah income dengan kreatif. Bisa secara vertikal, horizontal, dan lebih cerdas menempatkan uang. Ganti waktu kita yang selama ini tuh habis di jalan karena macet dengan mempelajari skill baru selama kondisi saat ini. Dan terakhir, semoga setelah berhemat dan dapat uang tambahan, kita bisa mulai berinvestasi di produk yang sesuai dengan tujuan keuangan dan profil diri kita. Dan yang lebih penting lagi, jangan lupa untuk memulai. Nggak akan tahu rasanya kalau hanya di otak. Turunkan ke tangan dan kerjakan.
selamat mencoba. Aku tunggu kabar baiknya ya. Nah itu dia tips investing for life goals. Jangan lupa untuk selalu jaga kondisi, stay positif, stay kreatif, and stay produktif. Jangan kemana-mana ya, karena setelah ini akan ada karaoke bareng Hi-Fi. Bye generasi bisa banget. Yes, terima kasih banyak Felicia Putri buat financial tipsnya. Wow, nggak berasa ya, berarti tadi itu barusan adalah financial tips terakhir dari Felicia Putri di acara Generasi Bisa Banget Skill Up Project ini. Karena kita sudah ada di episode terakhir berarti hari ini ya, buat kamu Generasi Bisa Banget. Kalau kita inget-inget lagi dari episode 1 kemarin judulnya adalah Reset Your Goals in Uncertain Condition ya. Itu inget banget kita ngobrol barengan sama Kak Lizzy dan juga Kak Sam gitu, bagaimana caranya lo untuk set goals lo di situasi yang tidak menentu ini. Nah terus di episode keduanya kita juga sempat ngobrol-ngobrol gitu, how to build a strong mental health barengan sama Marcella AFP, terus barengan juga sama Dr. Jimmy gitu ya. Mereka sempat bilang juga ke kamu Generasi Bisa Banget di rumah, apapun yang terjadi, lu harus bisa berdamai dengan diri lu sendiri karena itu adalah cara terbaik untuk membentuk mental health lo. Nah, kemarin itu kita juga sudah ngobrol-ngobrol barengan sama Danila, sama Mas Ernanda juga. Gimana sih cara-caranya biar lu menjadi kreatif gitu. Dan wow, luar biasa sekali karena hari ini juga kita sudah ngobrol bagaimana caranya kita meningkatkan personal branding kita barengan sama Namira juga dan juga tadi barengan sama Mas Jo. Banyak banget hal-hal seru yang sudah kita lakuin selama 2 minggu ini. Nah buat kamu yang ketinggalan kayak gimana sih Jul, gue pengen nonton episode 1-nya deh, episode 2, episode 3-nya. Tenang aja ya. Jadi bakal ada 4 episode podcast Generasi Bisa Banget di aplikasi Inspigo. Itu mulai minggu depan. Dan buat kamu jangan sampai ketinggalan kuisnya dan juga video talk show-nya bisa lo saksiin di YouTube-nya Bear Brand. Jangan lupa ya, info selengkapnya ada di social media Bear Brand dan juga Inspigo. Pokoknya tungguin. Makanya buat kamu Generasi Bisa Banget di rumah jangan lupa di follow juga Instagram bearbrand_id dan juga inspigo.id. Dan jangan lupa, gue pengen ingetin lagi nih sebelum closing nih, buat lu pengen dapat e-sertifikat, pengen dapat hadiah, di scan dulu dong QR code-nya ya. Silakan di scan QR code-nya. Ayo jangan lupa bisa dapetin paket Inspigo Premium 2 minggu. Bisa dapetin e-sertifikat juga ya. Udah belum? Oke. Kalau sudah di-scan, berarti sudah sampai kita di penghujung acara. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah menonton selama 4 episode. Sudah banyak sekali yang kita bahas bareng-bareng, kita berkembang bareng-bareng. Semoga semuanya berhasil. Oke, dan jangan lupa juga buat kamu Generasi Bisa Banget, don't forget to stay positive, creative and productive bersama Bear Brand dan juga rasakan kemurniannya. Generasi Bisa Banget Skill Up Project powered by Bear Brand, supported by Inspigo, Inspiration on the Go.